Dan aku nggak suka kalau misalkan dibilang isu lingkungan itu yang paling jago mikirinnya adalah para pecinta alam atau para aktivis lingkungan atau advokat lingkungan. Aku nggak suka. Karena itu kodratnya manusia gitu kan sebenarnya. Saya berkunjung ke rumah Mas Wisnu. Lalu aku membuang pontong rokok sembarangan. Kan sampean tuan rumah pasti marah kan. Artinya kan isu lingkungan itu harusnya menjadi kesadaran kita semua. Ramon Y. Tungka. Kita ketemu di rumah ini. Apa kabar, Man? Sehat Mas, alhamdulillah. Harus happy lah. Kayak seperti lagi di acara-acara MLM gitu kan. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Jangan, kalau itu sih berlebihan kayaknya. Selamat pagi cuma sekali aja. Tadi kita ngobrol banyak hal dan lo mulai dengan sesuatu yang membuat gue sadar. Oh iya ya, ada sesuatu yang harus kita dengarkan dan ternyata bunyi tadi membantu kita untuk mengetahui apa yang kita lakukan. Ini mengaktifkan five sense ya. I see. Jadi panca indera dimanapun kita berada ya harus nggak aktif pasti, tapi lebih mendalami, lebih peka aja sih. Prinsipnya seperti itu. Karena kan aku nggak bisa berada di satu tempat terlalu lama kan. Jadi ketika kita pergi mengunjungi destinasi lain ya mulai dari nol gitu. Nah, kepekaan itu melatih ya. Ketika waktu lo pendek, lo dapet banyak ya untuk sesuatu yang kalau lo tergesa-gesa dan nggak tenang nggak dapet apa-apa. Nggak dapet apa-apa kan. Mendatangi dengan telanjang. Ketika kita mendatangi dengan telanjang kita makin curious kan. Gitu nih aku. Dan curious itu kayaknya kalau dituruti jadi sesuatu yang besar ya kalau kita punya keingintahuan besar, menggali terus dari ketidaktahuan ya. Dan mulai itu tuh khas wartawan sih sebenarnya. Lo belajar dari mana? Iya Mas, aku memang dulu tuh cita-citanya jadi combat photographer sebenarnya. Karena aku suka baca, dunia jurnalistik tuh aku suka dan ya suka belajar lah intinya gitu. Untuk banyak hal yang Ramon sendiri minati, itu gimana kemudian saling ketemu? Kalau kita pertama kenal atau tahu lah, Ramon kan dulu ya icon di MTV lah, VJ-Han gitu. Generasi gua atau generasi di bawah gua paling nggak mengenal itu kan. Oh ini dia MTV. Meskipun MTV sekarang juga sudah kayak selesai ya, generasinya udah berganti ya. Pergeseran. Terus sekarang menjadi sangat peduli dengan lingkungan. Lihat tadi minat-minat yang begitu luas. Nah, itu ketemunya itu di mana, Man? Sebenarnya ketemunya ketika di jalan, dalam artian ya karena dari muda ketika masih ranum dulu ya Mas ya. Suka bertualang kan, suka kesana kemari. Nah, setiap tempat yang aku kunjungi aku melihat banyak keresahan. Keresahan itu diantaranya kayak aku bilang fenomena kelapa sawit. Mungkin dulu ketika saya mendatangi tempat ini berapa tahun lalu luasan kelapa sawit tidak seperti ini. Tapi kok ketika ke tempat itu lagi besar, itu yang ngebuka mata saya sebenarnya Farid Gaban gitu, Pak. Bicara tentang sawit ya maksudnya. Wartawan juga tuh? Yes, jadi waktu tahun 2013 saya di 100 Hari Keliling Indonesia, kami memanggil Mas Farid untuk menapak tilas ekspedisi beliau yang meraba Indonesia itu. Rute Kalimantan, pada saat itu etapenya dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah, menggunakan sepeda motor persis seperti yang beliau lakukan. Ketika menerobos kelapa sawit, dia diem. Saya ketika masih muda itu banyak bertanya kan, Mas kita lewat mana? Mas kita lewat mana? Karena kalau kita berada di labirin kelapa sawit 360 derajat sama kan? Ya, Mas ini kita lewat mana? Dia diem, saya pikir dia menentukan arah. Ternyata hatinya sedang bersedih. Gitu kan. Malam ketika kita terpaksa berkemah, ya beliau cerita bahwa dulu saya melewati jalur ini nggak gini gitu kan. Kenapa gitu kan? Baru dia cerita tentang kelapa sawit. Setelah berpisah dari beliau, saya melanjutkan etapa lainnya. Mulai itu aku kepikiran gitu kan. Apa yang diresahkan? Apa sih yang diresahkan gitu. Mulai kenanya ketika di tahun berikutnya aku melewati jalur yang sama lagi. Wow, makin lebih besar gitu lagi. ya. Pada saat itu juga sempat ketemu kawan-kawan Navikula dengan kampanye bersama Greenpeace. Saat itu mereka pakai badut harimau kan. Oh aku tahu rasanya menjadi seorang Farid Gaban seperti ini. Terus ketika makin banyak tempat yang aku kunjungi ternyata makin resah. The more we know kan, the less we know kan artinya sebenarnya. Oh ternyata di sini
sampah plastiknya kenapa menjadi semakin banyak? Graffiti semakin banyak seniman ya ternyata di Indonesia gitu kan. Graffiti di jembatan apa segala macam tanda kutip yang atau di gunung apa segala macam. Nah, keresahan itulah yang membuat ini ya apa caranya ini ya? Aku berpikir dari hilir ke hulu aja gitu. Semakin banyak tak pelajarin, bertemu dengan orang-orang hebat dan hari ini saya ketemu Mas Isnu juga kan. Bahwa akhirnya kesimpulannya adalah gini. Sampah yang terjadi di lautan, itu bukan kita ngebuang sampah di laut, tapi ulah kita, behavior kita dari daratan. Dari rumah terutama. Itu adalah endingnya ya. Betul. Saya pun masih, masih berjuang untuk gimana caranya trying to be zero waste. Tapi perlahan-lahan langkahnya gitu kan menjadi less waste dulu. Mulai mengkonversi dari yang ke behavior yang ada di rumah, mulai penggunaan air, gimana caranya aku menampung air dari air hujan yang bisa dipakai untuk cuci mobil, siram tanaman, mengkonversi menjadi sabun sampo yang anti kelapa sawit. Karena dari situ kan kita bisa ngelihat bahwa kelapa sawit makin banyak itu karena demand. Ya, kalau kita bisa stop demand-nya kita atau bisa stop demand-nya, maka kelapa ekspansi. sawit akan berkurang gitu kan. Prinsipnya seperti itu aja. Dalam satu orang di rumah melakukan hal tersebut, maka orang dalam rumah tersebut akan tertular. Lama-lama tetangga akan tertular. Ya, kita percaya kekuatan kolektif ya, Mas. Ya, pada akhirnya aku lihat bahwa kelapa sawit itu demandnya si perusahaan ini, maka mereka membutuhkan kelapa sawit. Sama seperti kita bicara change your diet gitu. Aku pelan-pelan istri sudah mulai menjejali makanan untuk varian tidak makan daging setiap hari. Mulai dari 2 hari sekali, karena aku suka sekali daging gitu kan. Ini di luar ayam ya. 2 hari sekali hingga akhirnya seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu. Kembali lagi ketika kita makan daging yang banyak, maka permintaan akan si daging sapi kan besar. Juga. Ya kita lihatlah kondisi Amazon, Brazil bahwa hutan lindung beralih fungsi menjadi sebuah peternakan itu kan. Karena kebutuhan menjadi sebuah tanda kutip kalau kita nonton kan conspiracy kan seperti itu. Nah pelan-pelan itulah Mas. Makin menarik ketika aku ke sana kemari dalam bertualang, aku melihat ternyata banyak local wisdom yang saya dapatkan. Yang ternyata kalau kita melihat kebudayaan, it's not just cuman kebudayaan saja bahwa corak batik, corak tenun. Kita ke Flores, orang bicara anak masa sekarang ya, misalnya dibilang, gue habis dari Flores. Wah, ngapain ketemu orang lokal? Wah, tenun dong. Why tenun? Kenapa selalu cindera mata bila kita bicara kebudayaan? Ternyata makin didalemin, semua suku dimanapun punya kearifan lokal yang sifatnya harmonis dengan lingkungan. Gitu kan. Kita lihat di Indonesia Timur ada buka tutup sasi, gimana caranya laut ditutup atau sungai ditutup untuk keseimbangan ekosistem di bawah itu seperti memulihkan lagi kan. Yes, terus kemudian di Riau juga ada seperti itu kan, sungainya ditutup dalam 1 hari, tanda kutip seperti hari menyepi lah bagi kaum. Biarkan alamnya untuk memulihkan dirinya sendiri. Betul, biarkan dia memulihkan sendiri. Nah dari situ aku makin dalam ngelihatnya bahwa pada akhirnya ketika saya nggak cuma dalam negeri, saya bertualang ke luar negeri pun berjumpa dengan suku lokal. Tetap pada akhirnya kearifan lokal itu diciptakan sebenarnya untuk prinsip keberlanjutan gitu. Pangan kembali lagi ketika di ancient years, ketika zaman dulu orang hunter and gatherer gitu kan. Ketika mereka mengumpulkan makanannya, mengumpulkan sagu, mengumpulkan even tomat, strawberry zaman dulu, bahkan ternak. Ketika mereka makan, mereka nggak menghabiskan, mengambil semuanya kan. Tapi ya gimana caranya kita pupuk ulang agar minggu depan atau bulan depan ketika panen lagi. kita panen kita makan lagi. Dari situ saya melihat ini Mas. Loh ini blueprint sebenarnya yang sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Dari semua budaya yang ada di Indonesia ini udah terbentuk seperti ini. Bahkan dari baca Yuval Noah Harari yang Sapiens itu kan ya sama seperti itu kan, bahwa prinsip keberlanjutan itu bukan gaya hidup sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi syarat untuk hidup bahkan gitu. Itu kan upaya untuk manusia tetap
mempertahankan perut pada akhirnya kan gitu Iya, kan. iya. Gimana caranya? Dari pendekatan itu aja lah aku melihat bahwa secukupnya, keberlanjutan. Mereka sudah ngebuat seperti itu. Lalu bergeser lah ke era zaman sekarang, mungkin penggunaan plastik. Plastik itu revolusi kalau buat aku ya. Revolusi, tapi terus kemudian jadi bencana. Kemudian menjadi bencana, dosa kita semua gitu. Pada akhirnya aku melihat ya bukan plastiknya yang kita salahkan. Kacamata yang kita kenakan dari plastik, handphone kita dari plastik. Tapi bagaimana ketika plastik itu sudah tidak berfungsi kembali, menjadi non-valuable goods. How you treat them gitu kan. Apakah diolah kembali atau dibiarkan aja mati di tengah jalan gitu. Nah, dari situ aku ngeliat bahwa ini prinsip keberlanjutan. Orang zaman dulu bisa ke pasar tanpa plastik. Kakek nenek kita dengan besek. Bahkan dengan buatku revolusi berikutnya adalah rantang sebenarnya. Rantang itu sekarang mati suri kan gitu. Sebenarnya fungsinya rantang itu untuk apa sih? Ketika ke pasar beli sayur, beli apa? Situ semua. Macam makanan jadi ya, semua taruh situ gitu kan. Bahkan makan, petani dicuci. membawa rantang supaya nggak ada yang terbuang. Kalau plastik dipakai sekali pakai mereka buang misalkan, lalu besok mereka harus beli plastik lagi gitu. Saya nggak munafik bahwa pasti saya mendapati plastik kemanapun. Cuman bagaimana plastik ini saya olah di rumah. Ketika masih bisa dipakai, masih bisa dicuci kok, jemur, bisa menjadi pembungkus sepatu. Ketika aku bepergian keluar kota gitu, pulang ke rumah cuci lagi. Masih punya nilai ya, tidak langsung menjadi sampah. Kembali lagi bahwa ini blueprint yang sebenarnya orang kita hidup dengan nyaman, mampu umur panjang. Karena dia mau mempertahankan keberlangsungan tadi. Malah lagi kelapa sawit itu demand dari kita sebenarnya, penyumbang terbesarnya. Ke polusi sampah segala macam, sampah elektronik pun juga itu dari kita. Tinggal gimana kita ngasih tau teman-teman yang lain. Ini loh caranya gini. Gitu. Kan Ramon pergi ke banyak tempat nih. Tadi juga menemukan value-value lokal yang memberikan keyakinan bahwa masyarakat itu punya caranya sendiri untuk menjaga keberlangsungannya. Menemukan koneksinya nggak atau kemiripannya dari kan banyak tempat ya, di Amerika Latin lah, di negara-negara yang lain dan di Indonesia di banyak tempat. Apa yang sebenarnya universal gitu ya dilakukan oleh masyarakat? Sesuatu yang universal yaitu tadi bahwa sistem tanda kutip cadangan, lumbung padi itu. Oh, itu ada di semua value community. Ada semua tanda kutip ya? lumbung padi di semua suku-suku lokal dimanapun gitu. Mungkin ketika mereka tidak punya padi, mereka punya gandum. Lumbung pangan lah ya? Lumbung pangan, ketahanan pangan lah prinsipnya itu mereka menyimpan. Itu universal karena bicara kebutuhan dasar manusia paling utama kan pangan. Nah, unsur itulah kalau menurutku yang universal. Tinggal penerapannya sesuai kepercayaannya. Tadi di timur ada buka tutup sasi. Mungkin di belahan Greenland kita punya yang lain dia, karena kan sama-sama pesisir kan. Mereka makan salmon, mereka makan ikan, mungkin budayanya lain. Atau bahkan memberikan kepercayaan selamatan tadi tanda kutip. Mereka bicara dengan Valhalla gitu kan, bicara dengan Odinnya mereka. Sementara di Indonesia Timur atau apa kita percaya sama kepercayaannya masing-masing. Sebelum melaut saya harus begini. Kayak bangsa Viking ketika mereka melaut itu bukan hanya untuk menjajah atau mencari lahan atau apa, sebenarnya untuk berburu makanan. Pada akhirnya kejayaan, karena kejayaan itu kan luas artinya. Kita mampu makan dengan tenang, itu kan kejayaan. Mereka pun juga melihat bahwa misalkan di perairan ini kita mendapati ikan banyak. Dan mereka bilang bahwa jangan diambil semua. Paling dasar, satu biar mereka mampu berkembang biak lagi. Kedua, ketika dibawa ke kampung, ikan itu ada usianya, kalau busuk gimana? Iya, akan jadi sampah juga, akan membuang juga kan. Itulah yang tadi Mas Wisnu tanyakan, universalnya seperti itu. Kebutuhan akan perut aja. Mereka punya loh masing-masing itu peraturan itu. Dan menjaga untuk mereka mengambil seperlunya ya, secukupnya gitu. Aku pernah punya pengalaman yang agak unik di Bali ya. Ada satu restoran gitu ya, tempat makan lah, warung makan gitu ya. Kalau di Bali kan ya makan lawar dan sebagainya. Ramai sekali. Ramai sekali. Dan jam 10 itu udah habis. Aku tanya, Bu kenapa tidak beli ya? Beli kan sama Mbok. Kenapa kok nggak memproduksi lebih gitu? Ini jam 10 kan nanti masih ada waktu sampai jam 1 untuk ada orang datang. Enggak, kami memang sengaja supaya kami tidak menghabiskan hewan yang akan kami pakai untuk konsumsi ini. Jadi kalau
kami misalnya hari ini, let's say misalnya biasanya motong 1 menjadi motong 3, maka ketersediaan pangannya atau ketersediaan hewannya juga akan Dan berkurang. keringat kita pun makin banyak kalau kita berbicara terus produksi ya. Maksudnya kalau saya percaya kayak di Bali seperti itu, bahwa jam 10 selesai, selain menjaga suku cadang tadi ya. saya percaya mereka berniat ingin melakukan hal positif lainnya. Kalau saya hanya mengejar duit, saya nggak bisa melakukan hal positif lainnya. Persis. Hidup sosial. Hidup sosial. Beribadah. Hablum minana sablum minallahnya lah ibaratnya gitu kan. Mereka hubungan mereka dengan Tuhannya, hubungan mereka dengan sosialnya, atau bahkan hubungan mereka dengan dirinya sendiri. Ketika mereka melakukan bersemedi atau mungkin dia kan berkomunikasi dengan dirinya sendirinya. Tanpa kita sadarin, kita yang mungkin bukan orang Bali atau mungkin bukan orang yang seperti itu, kita hidup di kota besar, kita juga sedang melakukan ibadah itu loh mas, sebenarnya. Maaf, tanda kutip, ketika kita buang air besar, nggak mungkin tai lu keluar kalau lu nggak fokus kan. Itu kan meditasi, artinya kan aktualisasi diri gitu. Saya percaya bahwa hal-hal secukupnya seperti itu meaningnya luas. Persis. Meaningnya luas, nggak melulu kayak tadi ketahanan pangannya saja, tapi aktualisasi dirinya seperti apa. Dan secukupnya itu kan sebenarnya cara paling sederhana untuk membuat sustainability-nya berkelanjutan atau berjalan lah ya. Berjalan. Kayak di warung-warung atau di pasar-pasar di Jogja misalnya, kalau kita lihat. Saya kayak di Pasar Bring misalnya, atau Pasar Beringharjo. Tapi gitu. kalau saya yang masuk berubah loh mas, itu pasar. Oh sekarang ya? Enggak berubah. Apanya? Namanya bukan Beringharjo lagi kalau tiba-tiba saya yang masuk. Apa namanya? Pasar Bringasjo. Bringasjo. Sing teko Bringas. Ada satu, aku ketemu dengan beberapa penjual gitu ya. Kenapa dia juga tidak mengoptimalkan waktu kerjanya? Ya udah sampai jam 2 selesai, bahkan lebih siang tuh jam 1 gitu. Dia ngerasa saya punya kehidupan yang lain yang harus dirawat, nggak cuman dagang, dia harus bersosialisasi dengan warga. Itu yang aku suka sebenarnya. Itu menjadi lebih utuh kan hidupnya. Kita juga manusia kan nggak nyari duit kan. Sebanyak-banyaknya duit kan prinsipnya apa ya istilahnya, kayak karena saya tumbuh besar di Jawa, saya bukan orang Jawa ya. Kita tuh tujuan utama hidup kan kita bermanfaat kan. Urip iku sejati ini urup gitu kan. Ya gimana caranya, nggak cuman melulu komoditi saja yang kita pikirkan, tapi kita gimana caranya sebagai makhluk sosial, aktualisasi diri tadi, bahkan triangle system itu, bahwa kepercayaan, hubungan manusia, hubungan dengan alam itu kan kudu balance. Itu yang universal di semua tempat yang saya Dan Ramon menemukan itu ya. Bahkan ketika saya melakukan beda-beda pendakian gunung gitu misalkan, 3 hal tersebut malah makin kencang di saya. Maksudnya kencang dalam artian spiritual journey-nya makin dapat gitu. Hubungan dengan sesama rekan. Kemudian ketika berjalan kita menyadari bahwa kita ini kecil, kita melihat keagungan kebesaran dari Sang Pencipta gitu kan. Lalu ketika saya berdiam, saya mengingat Sang Pencipta gitu. Kemudian dengan alam ya kita jangan merusak. Bahkan penerapan itu saya dan kawan-kawan dari hal bekal logistik yang kita bawa. Kita membawa turun sampah adalah hal yang sangat baik. Tapi alangkah lebih bijaksana ketika kita dari berangkat tidak membawa barang berpotensi menjadi sampah. Gitu kan, membawa sayur yang sudah dipak gitu kan, dengan kita butuh akan serat kan pasti. Sudah langsung dimasak, dan sampahnya pun juga walaupun misalkan kulit semangka apa segala macam itu kan mudah dengan terurai. Gitu. Akhirnya ya aku menemukan itulah di setiap perjalanan, kayak tadi menemukan kearifan lokal yang ternyata hubungannya dengan alam. Ketika alam akhirnya bicara lingkungan. Dan aku nggak suka kalau misalkan dibilang isu lingkungan itu yang paling jago mikirinnya adalah para pecinta alam atau para aktivis lingkungan atau advokat lingkungan. Aku nggak suka. Karena itu kodratnya manusia gitu kan sebenarnya. Saya berkunjung ke rumah Mas Wisnu, BSD misalkan. Lalu aku membuang pontong rokok sembarangan. Kan sampean tuan rumah pasti marah kan. Artinya kan isu lingkungan itu harusnya menjadi kesadaran kita semua. Utopianya adalah ketika kita menjalani dalam suatu hidup, kita nganterin anak ke sekolah atau kita pergi ke pasar, sudah tidak ada lagi tulisan jagalah kebersihan. Itu utopia. Ya kan? Kenapa masih ada tulisan itu gitu, jagalah kebersihan? Berarti masih banyak orang yang harus diingatkan gitu kan. Ketika sudah tidak ada lagi tulisan itu, berarti sudah kesadaran. Terjadi, ya. Sama seperti
ketika kita masuk ke tempat ibadah, manapun, nggak ada tulisannya kan harap tenang. Nggak ada, otomatis kan? orang akan tenang. Otomatis orang akan tenang karena sudah tahu betul. Ketika kita masuk ke rumah sakit misalnya, ruang praktek dokter, nggak perlu ada tulisan dilarang merokok kan. Orang udah tahu bahwa itu tidak boleh gitu. Makanya saya bilang bahwa utopianya adalah ketika kita bicara lingkungan sudah tidak ada lagi tulisan jagalah kebersihan lingkungan. Artinya kesadaran sudah tercapai. Sehingga orang tidak lagi diingatkan secara verbal gitu ya. Tinggal poinnya how-nya. Tadi yang segitiga tadi. Dan dalam perjalanan kan itu ditemukan ketika kita dekat dengan alam ya. Dan sekarang lagi tren kan, Ramon kan perhatikan nggak? Sekarang anak-anak senang kembali ke outdoor activities, punya kedekatan dengan hal-hal yang dulu dijauhi dengan generasi yang sangat digital. Lihat trennya itu gimana? Aku senang sekali karena pada akhirnya gini mas, physical attachment itu lebih terasa menyenangkan, lebih dalam sifatnya dibanding kita digital kan, gitu kan. Maka lebih baik keluarlah dari rumah, lihatlah sana itu yang namanya matahari terbenam itu dari mana. Atau bahkan sekarang anak-anak zaman sekarang lupa matahari terbenam dari mana. Apakah sudah bergeser maknanya gitu kan, maksudnya bener nggak di barat gitu. Atau sekarang anak-anak sekarang bilangnya matahari terbenam di selatan. Kita harus menanyakan kembali gitu. Dan ketika fenomena itu aku seneng melihatnya bahwa ketika banyak generasi Z ya boleh dibilang dan nanti next generasi Alpha banyak bermain di alam. Ini cita-cita besar yang diinginkan oleh Lord Baden-Powell sebenarnya kan. Bapak Pramuka, anak saya menyukai Lord Baden-Powell hingga akhirnya saya menerapkan lah ya semua ajaran-ajarannya dia, salah satunya kan dia bilang alam adalah media terbaik untuk menemukan dirimu. Sekolah terbaik itu adalah di alam gitu kan. Aku putus sekolah, kuliah nggak lulus gitu kan. Tapi saya benar-benar menjadi manusia ketika saya ke alam. Saya mendapatkan ilmu banyak di luar akademika ya ketika saya berada di alam. Saya belajar sosialisasi dengan penduduk, saya belajar yang namanya kayak tadi local wisdom, saya belajar yang namanya triangle system tadi. Itu saya dapatkan malah tidak di bangku kuliah. Gitu. Maka sekolah yang terbaik ada di alam, dan ketika nanti generasi itu banyak yang melakukan hal tersebut, saya sangat setuju. Apalagi kita tinggal di Indonesia, manusia-manusia beruntung ini ada 300 juta manusia beruntung. Hanya Indonesia yang punya segala kontur. Kita punya gunung ada banyak, kita punya hidden paradise, lautnya ada banyak, bahkan ada pulau yang no name bahkan belum ada namanya. Kita punya salju abadi, walaupun tanda kutip salju abadinya sudah mulai berkurang gitu kan. Artinya kita punya semua kontur, dan semua orang menuju ke Southeast, ke kita gitu. Kita beruntung 300 juta ini, apalagi ketika mereka semua bergerak menuju ke alam, beratapkan langit gitu ya. Itu saya sangat suka, artinya biarkan mereka belajar. Pada akhirnya mereka akan belajar mengenai menjaga. Tuhan menciptakan bumi ini dengan indah untuk dijaga, dirawat. Sebelum ada manusia. Tapi ketika ada sampah, bukan Tuhan yang naruh sampah kan berarti kan. Nah akhirnya agar dipaksakan, tanda kutip dipaksakan generasi sekarang ke alam untuk melihat. Ini loh kalau kamu indah segala macam, maka ketika kamu di kota, kamu juga akan lebih segar. Gitu kan, lebih segar, dan kamu akan menerapkan apa yang ada di sana. Untuk hidup sehariannya. Untuk kesehariannya, kayak kembali lagi hilir hulunya. Tingkah lakumu di daratan itu mempengaruhi sampah yang ada di lautan gitu. Termasuk tinggal bagaimana caranya ke alam, bertualang, melakukan perjalanan dengan etika yang baik. Nah, itu yang sekarang saya sama kawan-kawan tuh punya concern untuk itu. Apa etika yang baik itu misalnya apa yang sampah tadi? Ya selain soal sampah ya, kita kayak tadi saya bilang akan lebih bijak ketika kita membawa barang yang zero waste gitu. Ketika mendaki gunung misalkan. Membawa tempat sampah pribadi yang kecil. Sehingga ketika kita nyampah, taruh di situ, turunkan. Ketika ada tempat sampah dibuang. Termasuk etika sebagai sesama manusia. Kita masuk tempat orang, ya jangan berisik lah gitu kan. Kita melewati kaki gunung, jangan berisik lah. Tegur sapa lah dengan penduduk sekitar. Bahkan kalau kita mampu berbelanja logistik di mereka, itu kan sirkular ekonomi kan. Persis, ya. Gitu kan, sirkular ekonomi. Nggak semua dibawa dari kota. Semua mesti harus beli di supermarket besar di kota besar gitu kan. Kita
banyak hal yang bisa didapat, banyak hal juga yang bisa kita sumbangsihkan ketika kita melakukan perjalanan seperti itu. Belajar di alam dan alam sebagai guru yang terbaik itu buat Ramon itu by design atau kecelakaan? Kalau saya, kecelakaan pasti jelas gitu kan. Dalam artian orang tua saya tidak mendidik saya untuk, tidak menjebloskan saya untuk menjadi seorang pecinta alam, enggak gitu kan. Ketika mulai awal-awal pertama mendaki hanya untuk kesenangan ketika zaman dulu kan. Ya seorang Suhogi, seorang Herman Lantang juga awalnya hanya hobi kan. Hanya hobi menaklukkan diri gitu. Lama-kelamaan makin in-depth, wah kita mendapatkan banyak hal. Gitu kan. Bahkan saya bisa berpikiran bahwa perspektifnya Suhogi dalam hal politis segala macam dia dapatkan ketika di Mandalawangi kan gitu kan, semua puisinya gitu kan. Cakrawala itu terbuka ketika dia di alam gitu. Dan dari dia situ mengambil jarak juga kan dari kesehariannya ya. Ibaratnya untuk menaklukkan paus kita harus mundur lebih jauh kan, see the big picture kan. Jadi kecelakaan itulah awalnya yang tanda kutip kecelakaan, awalnya hanya senang-senang. Lama-lama terketuk, lama-lama saya resah. Dan akhirnya belajar, mencari tahu, gitu. Dan ya tadi saya bilang bahwa saya terbungkus bukan orang Jawa, tapi berselimut kearifan lokal Jawa. Kita tahu tulisan syairnya Ronggo Warsito, sabekjo-bekjone wong kang lali, isi bekjo wong kang eling lan waspodo gitu. Itu saya pegang teguh karena artinya luas gitu kan. Eling lan waspodo, dalam artian ketika kita ke alam kita ingat siapa kita gitu kan. Ketika kita ingat siapa kita juga waspada terhadap. Eling kan internal, waspada itu eksternal. Kan? Subjektif and objektif gitu, mengandung dan mengundang bahaya dalam hidup ini gitu ya. Mulai dari how to save yourself, how to save your mental, lama-lama how to save the planet gitu kan. Prinsip itu gitu. Dan di Jawa pun kan juga sama gitu kan, dengan pendekatan peribahasa segala macam. Dan saya rasa semua suku di Indonesia, kita bicara Indonesia, itu pasti ada menyelipkan seperti itu gitu. Ada tersirat yang memang ya mungkin kita generasi manja yang maunya tersurat ya gitu. Semua dikatakan verbal semua. Verbal. Akhirnya semakin banyak aku pergi Mas, semakin banyak bertualang, ya aku makin in-depth mendapatkan itu. Kecelakaan yang membawa berkah pada akhirnya gitu kan. Ketika pergi ke satu titik A, aku menemukan ini. Ke satu titik B menemukan ini. Bagaimana benar-benar mensolidkan segitiga tadi, hubungannya kepercayaan, hubungan manusia dan hubungan alam. Ya fondasiku ya tadi eling lan waspodo tadi. Ingat siapa kita, hubungan kita, menguatkan sinyal kita dengan Sang Pencipta seperti apa, menguatkan kita dengan alam seperti apa, menguatkan sinyal kita dengan sesama manusia seperti apa. Kalau ini udah solid, kalau menurutku, dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi orang paling beruntung, gitu kan. Beruntung itu kan bukan berarti dikit-dikit dapat duit, enggak. Menemukan keluarga banyak itu kan betul. Beruntung Mas, gitu. Relasi, mengadakan kekuatan di luar diri kita. Yes, gitu. Itu sih yang akhirnya kecelakaan membawa berkah ini yang aku menikmati akhirnya. Jadi kalau ditanya, lo kamu nih kerjanya apa? Ya aku hanya main-main gitu kan. Saya hanya belajar dan bermain. Di alam? Di alam. Urban ini kan alam juga Mas. Ya, pada akhirnya cuman bedanya bangunannya saja sudah modern. Gitu. Pohon-pohonnya dalam bentuk bangunan lah. Pohon-pohon sudah dalam bentuk bangunan. Ya semakin banyak penanaman pohon berbentuk bangunan ya nggak apa-apa gitu kan. Yang memperkenalkan Ramon dengan aktivitas luar gitu ya, dengan bertemu dengan alam itu siapa dan kapan itu bisa tumbuh? Sebenarnya kalau awalnya kan bapak saya kan senang traveling, keliling dunia. Ketika saya kecil saya ngeliat nempel piring-piring, wah ini dari Ceko, ini dari Belanda, ini dari Australia, ini dari Afrika, bahkan ini dari Bethlehem gitu kan. Saya bertanya, ini apa Pak, keluar negeri? Jadi ketika kecil udah menjelajah pikirannya. Di kepala itu sudah menjelajah. Saya ingat banget ketika SD. Cita-cita kalian apa? Direktur, polisi, tentara. Cita-citaku kata kerja. Apa itu? Keluar negeri. Nah dari situ mulai belajar ketika diajak bapak saya ke sana kemari. Lalu makin dalam ketika saya melihat bahwa mendaki itu adalah sesuatu yang keren gitu. Saya melihat itu pas kapan? SMA? SD udah mendaki. Belum mendaki sebenarnya. Tapi gitu. udah ada virus itu terinjek sudah gitu kan.
salah satu kawan kita, Wapemret Revolusi Riza Zulferdi. Saya melihat dia datang ke rumah, kebetulan dia sahabat kakak saya dan rumah saya menjadi base camp gitu kan. Selalu datang ke rumah tiap weekend, selalu pakai tas ransel besar. Selalu tas ransel besar dengan sepatu gunung yang kotor. Dan itu saya melihat menjadi suatu hal yang keren. Kamu ibarat pulang perang saat itu gitu. Dia cerita naik gunung segala macam. Terus kakak-kakak saya membaca majalah Hai. Balada Siroy. I see. Saya membaca itu, akhirnya tertanam di kepala saya bahwa saya pengen keluar. Menjelajah. Tapi ketika masih muda itu kan terhalangi, tertutup dengan gejolak, masih muda lah ya. Ketika mulai SMA, kuliah baru ada ruang untuk melakukannya. Sampai akhirnya hari ini menjadi sebuah pilihan hidup saya adalah bertualang gitu. Jadi penjelajahan itu mulai ada di kepala karena lihat bagaimana orang tua lalu ketemu dengan sosok yang merepresentasikan keinginan. Nah, untuk merawat itu gimana? Tetap bisa sampai hari ini maksudnya. Ya tetap keluar dalam artian bagaimana sih latihan naik gunung? Ya mendaki gunung. Pada akhirnya kan seperti itu prinsipnya. Ya tetap keluar, terus ketika saya pulang dari mana saya selalu membawa buah tangan yang memang saya taruh di rumah untuk mengingatkan saya kembali akan gitu, perjalanan itu. Akan sebuah perjalanan, melahap banyak buku. Saya nggak bilang mengkoleksi ya. Kalau koleksi kan hanya dipajang gitu kan. Tapi ketahanan akan pikiran kalau saya menilai ketahanan perspektif itu dengan cara mengumpulkan buku gitu. Itu hal yang menjaga intensitas itu, terus belajar. Bahkan bisa dibilang gini Mas, contohnya. Ketika saya melihat tayangan Beginu, gitu kan, episode Mas Butet misalkan. Kemudian masih brewok nggak karuan lagi. Ketika 2 tahun pandemi ya. Awal-awal. Beliau bicara tentang menanam, gitu kan, singkong lah, apa segala macam. Di luar dari konteks itulah. Mas Butet bicara apa, atau mungkin saya membaca buku-buku catatan pinggirnya Gunawan Muhammad, atau mungkin baca-baca buku lainnya. Mungkin orang melihat, Rahman sedang mempelajari budaya. Oh enggak. Sebenarnya saya juga mempelajari tentang lingkungan. Formula-formula itu saya terapkan bagaimana saya ketika berada di alam, bagaimana saya menjaga prinsip keberlanjutan itu tidak hanya di alam, tapi ketika prinsip keberlanjutan tadi, nilai-nilai tadi dibawa ke rumah. Nah nilai-nilai itu saya pancing dengan membaca buku-buku orang-orang hebat tersebut gitu kan. Dan saya melihat bahwa orang hebat itu nggak melulu harus punya nama. Karena alam adalah sekolah yang terbaik, maka dengan siapapun itu adalah guru, gitu kan. Saya bertemu dengan ranger di salah satu taman nasional misalkan, saya bisa menganggap dia adalah guru saya, yang bisa membentuk, nge-shape saya, ngebentuk saya sampai dengan hari ini. Saya bertemu dengan ibu-ibu petani misalkan, di salah satu kunjungan saya kemana, salah satu momen saya bertualang kemana, saya belajar, saya ngobrol di rumahnya, saya bisa melihat bahwa dia guru saya. Atau ibu-ibu penjaga warung. Ketika saya membelanjakan logistik, ketika hendak melakukan apa gitu. Karena saya suka ngobrol ya gitu. Ketika datang saya ngobrol segala macam, ya itu ngebentuk perspektif kan. Pada menemukan akhirnya guru-guru di menemukan sekitar guru-guru kita tadi. ya. Dan itu yang nanti akan saya olah bagaimana saya nerapkannya ketika konteks menjaga alam gitu. Karena saya bukan menjaga alam gitu kan. Saya bukan penjaga alam gitu. Saya hanya ingin menjadi manusia seutuhnya. Karena menjadi manusia seutuhnya adalah salah satunya menjaga alam. Semua agama, bila kita bicara agama, pasti ada bicara tentang perjalanan, pasti ada bicara tentang menjaga harmonisasi dengan alam. Let's say sebutlah semua agama gitu kan. Makanya saya bisa bilang, salah satunya banyak dulu ketika tahun 90-an kita melihat kampanye-kampanye bersih sebagian dari iman. Itu kan mulai dari 90-an kan kalau nggak salah. Saya melihat bahwa solusi terbaik adalah untuk menjaga alam, untuk mengingatkan warga, untuk mengingatkan masyarakat Indonesia untuk lebih peka adalah dengan khutbah-khutbah para pemuka agamanya. Waktu krisis pandemi terjadi di Indonesia, susah untuk ngasih tahu orang menggunakan masker. Agar merata. Susah untuk ngasih tahu orang bahayanya corona. Tapi melalui pendekatan komunitas, melalui pendekatan dengan pemuka agama, otoritasnya memang tinggi gitu ya, dalam artian seorang pemuka agama ketika ia berkhutbah, ketika ia menyampaikan sebuah pesan, otomatis
pengikutnya akan melihat. Karena si pemuka agama ini kan memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab moral dia adalah berlaku baik dan menyampaikan hal baik dan memperingatkan mengenai kabar buruk gitu kan. Otomatis makanya saya bilang ketika para pemuka agama manapun lah, kita punya 50 agama bukan di Indonesia gitu kan. Semua bicara tentang hal itu. Mau agama yang diakui maupun yang tidak diakui, semua bicara tentang lingkungan. Maka jemaatnya pasti akan melakukan ikut, melalui pendekatan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman kita. Bagian dari keimanan kita. Bukalah di kitab, bukalah di Bhagavad Gita, bukalah di Al-Quran, semua pasti ada yang bicara tentang harmonisasi dengan alam and how gitu. Menjaganya ya. Jadi mungkin kayaknya pendekatan pemuka agama ini bagi saya pendekatan paling tepat sasaran gitu kan. Dalam artian ketika beliau-beliau ini mampu memberikan amanah, memberikan pesan-pesan, mengirimkan berita baik, memperingatkan kabar buruk, maka umat atau jemaatnya pasti akan mengikuti gitu. Hal simpel aja, misalkan di setiap rumah ibadah ketika yang sedang berkhutbah bilang bila menemukan sampah maka buang, taruh di tempatnya. Kamu sudah mendapat pahala yang akan dicatat oleh malaikat. Cukup dengan gitu aja. Saya rasa tempat ibadah itu nggak perlu lagi meng-hire dinas kebersihan gitu kan. Semua jemaatnya akan melakukan hal tersebut gitu. Jadi saya bilang itu kan hal baik. Tidak ada ruginya kok kita memungut sampah gitu. Makanya saya bilang semua suku, komunitas manapun pasti ada kearifan lokalnya Mas untuk bicara tentang lestari. Saya tidak ingin menjadi earth keeper, tidak. Tapi saya pengen jadi manusia seutuhnya aja gitu. Dengan menjadi manusia seutuhnya otomatis akan menjaga. Otomatis seimbang tadi, segitiga keharmonisan tadi itu gitu. Kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang hubungan dengan manusia, kita bicara dengan alam. Kamu sudah balance ini, itu cita-cita saya ketika tua. Waskito. Waskito jadi resi udah gitu kan. Makanya saya bilang saya hanya bisa dengan alhamdulillah daya yang saya punya, kesempatan saya beruntung mendapatkan kesempatan yang ada ini, saya banyak tanda kutip mengkampanyekan, mengempowering kawan-kawan yang dimanapun saya berada untuk ayo sama-sama kita bisa kok menjadi earth keeper gitu. Earth keeper itu bukan satu orang, tapi banyak orang. Hal paling simpel lah, dari rumah. Kemudian dari tempat kita tinggal, RT, RW. Komunitas ya, kecil. Kita observasi ada apa di sini, isu yang sedang berkembang apa. Makanya saya sering bilang ke para generasi yang baru bahwa if you have a smartphone, means you have a smart brain gitu kan. Jadi lebih baik observasi apa yang sedang terjadi, keresahan apa di planet ini, bla bla bla. Dari observasi, kayak tadi saya bilang, lingkungan sekitar. Pasti ada local heroes dalam satu komplek itu pasti ada, gitu kan. Kita cari tahu di situ. Lama-lama kan berkembang. Lama-lama kita menginisiasi sebuah proyek baru bersama si local heroes tadi. Atau kita, makanya saya bilang, Karang Taruna itu tidak boleh mati, gitu kan. Tempat di mana semua orang berkumpul. Posyandu, pusat pelayanan terpadu, itu harus gerak gitu kan. Akar rumput ini harus gerak gitu. Ketika bicara tentang lingkungan, lama-lama kan satu komplek akan besar. Ketika menginisiasi proyek baru, lama-lama kamu sendiri loh yang akan jadi local heroes. Maka kampung sebelah akan melihat hal tersebut. Berkolaborasilah. Dan ketika kekuatan kolektif ini akan berkumpul seperti Mother Teresa bilang kan. Satu kekuatan kecil bila dilakukan secara kontinuitas dan konstan gitu kan dan konsisten, maka akan menjadi sebuah gulungan kekuatan yang besar gitu kan. Ya, perbanjar, orang Bali bilang perbanjar kan, atau mungkin perdesa lah, perdesa. Ya, dusun dukuh atau RT gitu. Yes, gitu kan, kekuatan Karang Taruna, Posyandu, ketika sedang ada ibadah bersama. Makanya aku walaupun aku memeluk satu agama yang aku yakini, ketika aku berada di tempat lain, harinya mereka beribadah, aku pun ikut. Aku pun ikut. Karena semua ibadah pada dasarnya baik kan Mas. Dan menariknya justru tidak di kota besar, ibadahnya bicara tentang lingkungan. Ketika aku di pelosok, di malah Papua, mereka lebih di Sumba, care ya, lebih sensitif dengan isu itu. Aku ingat salah satu momen di mana di Sumba, Malam Kudus, aku datang gitu dalam sebuah
rumah ibadah yang memang hanya terbuat dari seng. Panas, sederhana. Tapi maknanya dalam yang saya dapatkan gitu. Walaupun saya tidak memeluk agama tersebut gitu, tapi saya datang saya mengikuti di malam kudus tersebut. Bicara tentang, kembali lagi kan mengingatkan kan bahwa perjalanan nabi-nabi seperti apa, perjalanan agama itu seperti apa. Lalu mereka bicara tentang, tiba-tiba mengingatkan, Bapak Ibu sekalian, bulan depan kita akan melakukan buka tutup sasi loh. Kita akan mengini loh. Maka mohon para kepala desa atau mungkin kepala RT mengkoordinasikan ya agar ketersediaan pangan tadi, agar alam kita, alam raya. Karena kan kita pada dasarnya, aku ingat banget isi khutbahnya itu kalimatnya dan membekas di kepala. Karena ketika kita menciptakan alam raya yang bahagia, kita merayakan kehidupan. Aku ingat sekali ungkapan tersebut gitu kan. Nah akhirnya membekas di kepalaku bahwa kita nggak perlu menjadi seorang Jane Goodall atau menjadi seorang Greta gitu kan. Yang marah-marah terus itu. Kita nggak perlu menjadi seorang advokat lingkungan yang besar. Siapapun bisa. Saya cukup menjadi Ramon saja, menjadi Mas Wisnu saja, menjadi siapapun. Selama kita melakukan tadi segitiga yang dengan yang Maha Kuasa, dengan sesama dan dengan alam. Manusia itu tadi dengan baik, dengan solid. Saya rasa semua orang akan menjadi earth keeper gitu. Perjalanan di mana yang Ramon menemukan sangat kuat yang triangle tadi, atau pendakian di mana yang Ramon merasa gila nih gua. Sebenarnya kalau ditanya momen perjalanan di mana, aku nggak bisa bilang dengan pastinya Mas. Tapi kan ini semua rangkaian ya, kolektif ya. Artinya menjadi snowball di aku. Akhirnya satu titik aja. Melihat langsung kayak puncak abadi di Jayawijaya. Wow, sekarang diameternya udah nggak segini ya. Ketika saya mendaki ke Kilimanjaro ke Afrika pun, yang katanya puncak Uhurunya itu, saljunya ternyata susut. Luas berapa kali lapangan bola. Ternyata cuma segini sekarang. So climate change is real gitu. Terus kemudian ketika ini menarik juga ketika aku ke pegunungan Andes di Peru di Amerika Selatan, melihat orang lokal di sana bilang, guide lokalnya, dulu ini putih dia bilang. Sekarang kamu lihat putih cuma sebagian atas kan, seperti 2/3 saja, sepertiga di bawahnya sudah tidak putih. Loh, bukannya begitu ya? Saya bilang, enggak, dulu nggak begini gitu kan. Artinya pemanasan global sudah nyata gitu. Dan aku pun ngikut apa yang mereka terapkan ya ketika mengambil 3 daun, kita bacakan doa, 1 daun kita tiup ke gunung yang terdekat ini, 1 gunung akan kita tiup gunung yang paling dekat dengan, bukan gunung saja ya, pokoknya artinya hutan lebat yang dekat sama tempat tinggal kita di rumah, which is itu Indonesia. Kita bayangkan, kita inginnya seperti apa, kita tiup. Satu ini disimpan, bukan disimpan ya, tidak ditiupkan. Lalu 3-tiganya itu ditanam di titik yang sama gitu. Satu yang paling depan dihadapkan ke utara, gitu. Yang kiri itu yang di rumah, yang kanan yang di artinya bawah. ke timur sama ke barat ya, yang dekat sama gunung yang berada dekat sama di titik tersebut ditanam gitu. Itu menjadi doa kita, nggak perlu kita ambil. Artinya kita menancapkan semangat itu. Kemudian kamu injak dengan lepas alas kaki, dengan kaki telanjang. Artinya spirit itu akan dibawa ketika kita kemanapun bepergian. Gitu. Makanya lestari, kata-kata lestari aku melihat itu apa ya? Itu kan ajakan. Kayak salam lestari, bumi ini lestari. Bagiku harusnya ada tanda, ada kata, tanda kurung buka kurung tutup sejatinya gitu kan. Indonesia itu sejatinya lestari gitu kan. Bukan lagi sebuah ajakan. Memang ajakan. Tapi kalau kita mampu menanamkan itu sejatinya lestari, maka kita akan terpicu untuk lebih sehat, mengambil keputusannya menjadi lebih sehat gitu loh. Dulu ketika para penjelajah Portugis, Spanyol, bahkan Arab, Eropa semua datang ke Indonesia, kenapa sih? Karena hasil bumi kita kan. Hasil rempah kita kan. Artinya kan bahwa ketahanan pangan kita besar. Kenapa? Pertanyaannya adalah taman nasional pertama itu di Jawa Barat gitu kan. Kenapa orang-orang Eropa datang ke Indonesia itu menyukai tinggal di daerah yang dingin, yang sejuk.
PTP kebun teh itu Iya. kan sebenarnya warisan dari mereka gitu kan. Kenapa mereka menyukai? Karena tidak ada di sana, bos. Tanda kutip kan seperti itu gitu. Mereka menyukai itu di situ, lalu menerapkan villa-villa itu karena menyukai dan tidak diapa-apain loh ketika mereka datang gitu kan. Terlepas itu menjajah atau bukan ya gitu kan. Kalau kata GJ Racing kita tidak dijajah 350 tahun ya. Terlepas mereka menjajah atau bukan, tapi mereka ingin itu tetap lestari kok. Menjaganya. Tapi kenapa ketika kita merdeka lama-lama ini menjadi sebuah mall gitu kan? Kenapa lama-lama ini menjadi sebuah, udah ada mall satu, oke lah, satu pusat perbelanjaan yang lebih bagus. Kenapa ada lagi di seberangnya? Kenapa ada lagi di sebelahnya gitu kan? Artinya semua melihat Indonesia ini surga, the real Atlantis gitu kan. Kalau saya percaya, saya pernah ngobrol sama Mas Fadli juga gitu. Kita percaya Indonesia ini Atlantis gitu kan, bahwa semua ada di sini gitu. Ketika kita menjadi manusia yang seutuhnya dengan berbagai filosofi yang kita punya, kemanapun kaki kita menginjak, bertapak, menjejak dimanapun, semangat itu harus dibawa. Saya datang bukan sebagai seorang pencinta alam, Mas, ketika datang ke desa apa. Enggak, saya datang sebagai Ramon seutuhnya, Ramon yang telanjang gitu. Yang curious tadi ya. Yang curious tadi gitu. Saya datang menjemput energi baik. Menjemput energi baik yang pada akhirnya amanah selanjutnya adalah membagikan energi baik tersebut gitu kan. Itu ada semangat rendah hati juga kan sebenarnya. Ya pastinya harus ada ya kan gitu. Karena aku pernah ngalami gini, satu kali ini pengalaman nggak tahu, konyol juga buatku. Jadi dulu waktu sama ketika SMA, kuliah tuh senang naik gunung. Wah, dengan perasaan bangga gitu ya. Waktu Ketemu itu ke Pak Lawu. Jokowi. Oke, pertama dong berarti. Ke Lawu. Nggih. Tahun itu 90-an lah, aku SMA 94 dulu, 95, 96 sebelum reformasi gitu. Ngerasa bahwa barang Profesi yakin paling mantap. keren. Wah, itu cakep banget rasanya gitu. Begitu sudah hampir puncak, tiba-tiba ada ibu-ibu bawa kayu bakar dan bawa rantang-rantang itu untuk dibawa ke atas. Kita ngerasa langsung, wah, Merendah kan. iya, kita gila, kita ngerasa paling jago, paling hebat. Pada saat bersamaan, ibu-ibu jalan dengan santainya, dengan banyak kayu bakar, bawa segala macam kebutuhan mereka untuk ada upacara di atas itu. Oke. Dan kami, saya Pas sendiri, pas malam satu suro atau? menjelang itu kayaknya. Oke. Tapi emang lagi rame. Tapi waktu itu terus yang kemudian dari saya belajar, mungkin jika Ramon menemukan banyak hal, kita harus menjadi lebih rendah hati juga. Tahu kita ngerasa paling hebat, paling jago begitu lihat ibu-ibu itu. Gak ada gitu. Nothing gitu. Aku tuh melihat gini, Mas, ketika semakin banyak, makanya aku bilang, aku akhirnya ketagihan dengan adrenalin seperti itu melakukan ekspedisi. Aku melihat bahwa pada akhirnya ketika kita mendaki gunung, kita gagah-gagahan di puncak gitu. Harusnya salah. Pasti. Harusnya tuh begini ibaratnya, menurutku tuh di atas sebuah ketinggian terdapat kerendahan hati gitu kan. Di atas ketinggian itu terdapat kerendahan hati. Itu kan asupan buat aku, asupan jiwa. Akhirnya 1 kali nggak cukup kan? Oke, harus tempat 100 kali nggak cukup, 1000 kali nggak cukup. Akhirnya saya memilih itu. Bahkan ketinggian itu nggak melulu di atas gunung kan. Oke. Di cakrawala, di sebuah lautan, itu kan juga sama. Kita melihat sebuah kerendahan hati di situ. Nah itulah makanya aku bilang, aku akhirnya nagih. Akhirnya bahwa aku merasa menjadi manusia sebenarnya ketika sejatinya tadi ketika melakukan ekspedisi tadi. Ketika saya keluar dari zona nyaman, akhirnya terus menerus seperti itu gitu. Kerendahan hati itu pada akhirnya bukannya kata harus rendah hati ya. Ya manusia sejatinya rendah hati gitu. Bahwa alam itu kita sering kali salah nih memandangnya. Manusia dan alam itu adalah subjek dan objek. No. Itu yang membuat eksploitasi terjadi. Eksploitasi itu terjadi. Menstimulun tadi. Sebenarnya manusia dan alam itu bukan subjek dan objek. Kita satu kesatuan. Di dalam alam itu ada manusia gitu kan. Yeah. Seringkali orang salah menginterpretasikan hal tersebut. Maka dengan kita memahami hal tersebut, kerendahan hati itu 1% akan tumbuh. Semakin sering, semakin menyadari, makin in-depth, itu akan bertumbuh. PR paling besar adalah bagaimana menjaganya, ya kan? Kita menjaga kearifan lokal, kita menjaga kebudayaan yang ada. Itu kan part of menjaga alam tadi. Alam itu nggak melulu soal hijau belantara kan.
Alam itu kan kayak tadi hubungan sesama manusia itu kan alam. Energi yang tergerak ini kan, energi baik yang tergerak ini. Makanya kan upaya baik apa kata panjang umur jenengan, upaya baik. Dan sebelumnya Pak, upaya baik Tidak semua upaya baik lekas mewujud. tidak semua upaya baik lekas mewujud, bertahap. Pada akhirnya panjang umur upaya-upaya baik. Bagi saya itu mantra gitu kan. Upaya baik itu apa ya? Cita-citaku setiap hari ya melakukan upaya baik. Menularkan energi baik gitu kan. Ketika satu orang melakukan itu dan bayangin di bumi melakukan dalam satu gitu ya. itu melakukan upaya baik, maka ini akan terkoneksi, akan melindungi kita dengan sendirinya kok. Melindungi orang ya pakai pendekatan orang ngomong lah alam marah apa segala macam ya karena kamu tidak melakukan upaya baik. Ayolah sama-sama kita melakukan upaya baik. Upaya baik kembali lagi kacamata setiap orang bisa beda-beda gitu kan. Bagaimana menyeragamkan kacamata tersebut? Ya itulah tadi fungsinya. Pemuka agama, para pemimpin di Karang Taruna, pos pelayanan terpadu, bersinergi bersama-sama. Akar rumput ini bergerak bersama-sama untuk merumuskan hal ini gitu kan. Kita udahlah nggak perlu lagi ngomongin menyalahkan pihak A, menyalahkan pihak B. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Iya, ibaratnya kayak saya diskusi sama Gede Robi, saya pernah membaca artikelnya, iya artikelnya Mas Prigi Ekoton bahwa kita nggak perlu lagi menyalahkan pihak A, pihak swasta yang membangun atau apa, menyalahkan lagi pihak pemerintah atau menyalahkan masyarakatnya, tidak. Yang sadar, lakukanlah sebuah kebisingan, kebisingan yang bernada gitu kan. Kebisingan yang bernada yang mengajak yang lain untuk terlibat. Berdansa bersama. Ketika satu frekuensi berdansa bersama, ya sudah kita tahu mau ngapain. Jadi udahlah nggak perlu nyalain. Lakukan yang kamu bisa, energi baik pasti akan tertular. Caranya kebisingan tadi yang bernada. Kalau kebisingan sesuai kebisingan yang menurut kita oke, nggak bakal itu yang lain ngikut kan. Prinsipnya kan kayak gitu. Konten beginu bagiku itu adalah sebuah upaya baik tadi gitu kan, menularkan. Ini season apa? Lestari ya. Lestari. Ini adalah bagian tadi untuk menyempurnakan menjadi manusia tadi. Season-season sebelumnya gitu kan. Bahkan bagiku season 1, 2 sampai 6 ya itu bicara pelestarian lingkungan hidup kok. Tidak di permukaannya, tapi di dalamnya. Ketika kita melakukan menelan benar-benar semua episode Mas Wisnu, pada akhirnya kita akan peka kok ke lingkungan lagi pada akhirnya. Gitu. Tapi dalam upaya untuk melakukan itu semua, kadang-kadang kita menemukan kekecewaan-kekecewaannya. Pasti Mas. Pasti kan. Dan apa yang kita idealkan atau yang kita harapkan lah. Kalau ideal terlalu jauh, yang harapan kadang-kadang nggak segera nih. Nah, menjaga konsistensi untuk terus berjalan di setapak ini apa yang membuat Rahman? Level keresahan, level kegelisahan sampai kemarahan itu pasti ada. Melihat kalau zaman 10 tahun lalu mungkin aku masih marah ya melihat orang yang coret-coret atau buang sampah di gunung gitu, itu pasti ada. Cuman sekarang sudah dalam fase ketika kita makin bijak, ya leading by an example. Lakukan sebuah contoh gitu kan. Terserah mau itu dicaci bahwa sok ini lu gitu kan. Nggak apa-apa. Nggak ada ruginya kok. Saya melakukan dengan contoh saja, sering mengadakan forum grup diskusi, dan setiap makanya kalau ditanya, saya tergabung di komunitas apa? Tidak ada. Kalau saya ditanya gitu kan. Tapi saya punya teman komunitas yang banyak. Aku datang ke satu kota A, satu kota B, C gitu. Pasti aku akan menyempatkan ngobrol sama komunitasnya. Nggak melulu harus komunitas tentang alam, Mas. Nggak melulu tentang kebersihan. Mau itu komunitas motor, mau itu komunitas tari, komunitas pecinta literasi, tetap aku datang. Diam-diam menyelipkan itu. Komunitas literasi misalkan. Kalian membaca buku ini kan, gini kan. Kamu tahu kan di salah satu novelnya itu begini. Kamu baca novelnya Motar Lubis, Harimau nggak? Sebenarnya harimau itu adalah di diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaganya, gitu kan. Melalui pendekatan itu. Tapi memasukkan nilai-nilai yang nilai-nilai tadi. Wujudkan. Mulai nilai 1, nilai 2, nilai 3 pasti tentang lingkungan. Atau menularkan energi baik lainnya, misalkan, wah kok bawa botol plastik sih misalkan. Nggak apa-apa. Jangan dibenci. Jangan marah karena itu. Jangan marah.
Tapi kita bisa ngumpulkan dan cari kawan-kawan pelestari, dalam artian kawan-kawan pelestari dalam tanda kutip adalah kawan-kawan yang memulung barang plastik tadi. Kita memudahkan dia loh. Mereka mengais rezeki dari situ. Kita kumpulkan sampah plastik ini langsung direct ke dia untuk dia olah. Atau mencari bank sampah yang sudah kita pilah. Makanya di rumah kita sudah harus memilah sebenarnya gitu. Atau menanamkan ilmu mengenai composting gitu di setiap komunitas yang saya datangi. Pendekatannya itu tadi, pendekatan literasi. Komunitas anak band ya pendekatannya seperti itu gitu kan. Kamu tahu nggak Navikula itu bicara tentang alam, bahkan Iwan Fals atau Gomblo sudah menyuarakan hal itu. Nggak tahu ini loh lagunya. Sekarang sudah dalam fase itu. Kalau dulu mungkin masih marah-marah, berkoar. Fase di mana di titik Ramon bisa menemukan, oh marah-marah nggak terlalu banyak membantu nih. Akhirnya bisa deal with apapun yang kita temui dan kemudian memberikan teladan untuk itu. Sebenarnya paling simpel adalah ketika mengajari anak. Ya. Ketika ngajarin anak untuk buanglah sampah pada tempatnya. Kalau nggak dikasih why, nggak dikasih tahu kenapa, orang resisten. Orang malah break the rules kan pada akhirnya, ya kan? Iya. Kasih tahu kenapa begini. Istri pernah ngajarin anak saya membuat ekoenzim, dalam artian ketika kulit jeruk, kulit buah naga dicampur cuka, garam, apa segala macam diramu, dibiarkan, dicatat tanggal pembuatannya, dibiarkan selama berapa bulan gitu, maka ini bisa dipakai loh untuk ngebersihin meja. Artinya kan benda tersebut berkesinambungan, berkelanjutan gitu kan. Bisa dipakai buat ngepel loh zatnya ini gitu kan. Nggak perlu beli lagi pembersih kan mas, tanda kutip seperti itu. Lalu ketika sudah tidak bisa dipakai lagi, kulitnya ditaruh kemana bun gitu kan. Ya kulitnya dikompos. Ketika kita ngasih tahu, kemudian anak-anak, terus teman-teman anak-anak komplek kita kasih tahu seperti itu. Oh pendekatannya begini loh, pendekatannya begini. Kita membawakannya dengan fun. Ayo siapa yang bisa ngumpulin sampah di depan rumahnya, kasih ke om gitu kan. Nanti kita sama-sama kita ngolah, kita foto-foto, kamu kasih lihat ke guru segala macam. Nanti boleh kita bermain apa, mungkin sistem reward ya, kita kasih hadiah apa gitu kan. Tapi hadiahnya bukan barang saja, tapi hadiah simbolik, mungkin berupa dirangkai seperti crown king gitu, raja. Hore, kamu bulan ini menjadi pelestari, pendekatan seperti itu kan. Akhirnya hal-hal seperti itu saya melihat bahwa oh this is good approaching-nya seperti ini. Maka ketika saya dengan komunitas manapun, saya tidak tergabung di komunitas apapun. Tapi semua komunitas bisa dimasuki. Saya masuk ke semua komunitas itu, saya berteman banyak dengan keluarga-keluarga baru ini. Saya melihat itu, bahkan nggak cuma saya yang menstimulus hal tersebut. Bisa jadi sebaliknya mas. Kita yang dapat atau Ramon yang dapat. Aku melihat ada energi baik lain. Mereka pasti punya energi baik ya. Tapi ada hal lain yang ternyata oh pendekatannya untuk menjaga lingkungannya mereka seperti ini tuh. Hal baru yang ada hal baru. Hal baru dari hal apa? Mungkin caranya atau sistemnya seperti apa gitu kan. Makanya saya bilang, saya melihat Bali itu ekosistemnya sudah sehat. Semua orang, bahkan peraturan lokal setempat, pemerintahan setempat sudah berani mencabut pakai plastik. Pakai plastik. Itu kenapa? Sedotan. Karena ada demand dari semuanya. Semua komunitas yang ada di sana gitu kan. Dorong untuk itu. Awalnya kenapa? Kalau ditarik mundur, karena pendekatan tadi kearifan lokal. Terlepas agamamu apa gitu kan. Pendekatan kearifan lokal bahwa tidak menjaga lingkungan itu dampaknya ke kita akan apa? Bahkan saya pernah kok menemukan di Katolik kalau nggak salah, Mas itu Katolik atau Katolik. Di Katolik kalau nggak salah, bahwa ketika kamu tidak menjaga lingkungan atau kamu berlaku baik pada lingkungan, kamu akan menjemput hal baik sebenarnya gitu kan. Ketika kita memperlakukan lingkungan, memperlakukan alam itu dengan baik, sebenarnya kamu menjemput kebahagiaan-kebahagiaan lain yang akan datang pada dirimu. Kenapa? Kenapa harus kemudian pada saat itu saya bertanya pada salah satu romo gitu kan. Kenapa dengan membuang sampah atau saya merapikan ini tempat, apakah karena ini rumah ibadah saya mendapatkan rewardnya, saya mendapatkan kebaikan baru gitu? Enggak. Kamu menjaga lingkungan itu kan hal baik. Yeah. Prinsipnya kan seperti itu. Kamu menolong orang menyeberang itu kan hal baik. Kenapa kamu nggak membawa perspektif menjaga lingkungan itu juga tidak menempatkan dalam folder kebaikan gitu kan? Itu salah satu momen juga yang menyadarkan saya mas bahwa
bahwa menjaga lingkungan itu adalah hal baik yang semua agama, semua kepercayaan, semua kearifan lokal menyertakan dalam situ. Semakin banyak melakukan itu, kamu menjemput kebahagiaan baru gitu kan, menjemput kebaikan baik. Ini kayak karma aja. Yes, seperti itu karma. Di semua agama akhirnya sama juga kan. Sama, dan aku akhirnya alhamdulillah sampai hari ini mendapatkan kebaikan baik, kebaikan baru karena hasil kebaikan yang pernah aku lakukan. Dan kita mestinya bersyukur gitu kan, bahwa apa sih istilahnya, blessings are not just for the one who kneel gitu kan, bahwa mau kamu memilih beragama atau tidak, kamu sudah beruntung, kamu sudah bahagia, kamu sudah mendapatkan kebaikan. Tuhan masih memberimu nafas, Tuhan masih memberimu kesehatan, meskipun kamu tidak bersimpuh kepada yang memberi itu. Iya gitu kan. Makanya saya bilang, Bono pernah bilang kan, itu tadi, blessings are not just for the one who kneel. Luckily gitu. Bersyukurlah gitu. Prinsip itu akhirnya, menempatkan menjaga lingkungan adalah folder kebaikan juga. Gitu kan. Bukan membersih-bersih tanda kutip tukang pesuruh ya. Tapi ketika Romo tersebut bilang ke saya, ini kebaikan, kamu kan menjemput kebaikan yang baru. Ya alhamdulillah, sampai hari ini aku mendapatkan kebaikan gitu, berjuta kebaikan menghampiri. Hingga akhirnya panjang umur upaya baik itu bagiku mantra yang kita nggak lagi menjemput kebaikan, tapi kebaikan akan memburumu ketika kita melakukan upaya baik gitu kan. Upaya baik luas, makanya saya suka. Ya, jadi buat teman-teman ya, beli bajunya Mas Wisnu ya. Mas Ramon kekecilan. Ya soalnya punya saya kekecilan, saya sembarakan apa giveaway. Jadi panjang umur upaya baik itu bukan upaya baik kita ke manusia. Kalau aku melihat bajumu itu seperti itu, Mas. Panjang umur upaya baik bukan upaya baik kita kepada manusia. Tapi ke seluruh alam. Ke seluruh alam. Dan semua isinya lah ya. Semua isinya dalam perspektif yang luas, kebaikan seluruh alam, menjaga alamnya, menggerakkan komunitas kecil, menggerakkan roda-roda kecil ini untuk menjaga alam, menggerakkan sirkular ekonomi segala macam. Itu adalah upaya baik buat aku gitu. Jadi aku selalu bilang upaya baik itu general gitu kan. Nggak hanya ke manusia. Nggak hanya ke manusia, tinggal melakukannya dengan interestmu masing-masing. Interest saya adalah ekspedisi. Sampai kapanpun saya akan terus berekspedisi sampai tua gitu kan. Saya akan terus melakukan penjelajahan. Nah, pendekatan saya seperti itu, menjaga alamnya, penjelajahan untuk menjemput energi baru, gitu kan. Akhirnya kerendahan hati itu terbangun karena itu. Ya? Terbangun karena itu, dan selimut kerendahan hati lama-lama akan makin besar. Ketika makin besar, kamu nggak akan kabur dari kerendahan hati, gitu kan. Cuman ya itu, memang kan namanya manusia ya, tetap kembali lagi. Eling lan waspodo itu bensinnya, Mas, gitu kan. Iku sing aku istilahnya pegang terus lah gitu. Tapi kalau lihat dari perjalanan kan banyak keresahan, muncul kemarahan. Sampai pada marah ya. Pada marah, lalu kemudian sadar bahwa kemarahan nggak akan menyelesaikan apapun. Betul. Akhirnya yang berubah adalah Ramon sendiri, komunitas sendiri. Ini kan kayak perjalanan untuk menjadi bijaksana kalau kita ngomong tradisi-tradisi menjadi waskito tadi. Ketika kita muda kan kita ingin mengubah dunia, tapi ketika kita makin bijak akhirnya kita mengubah diri sendiri. Dan itu justru berdampak kan. Tadi di komunitas baru tahu ternyata ngajarin anak bagaimana memanfaatkan sampah ekoenzim lah, lalu mengajak tetangga-tetangga di sini untuk bersama terlibat. Itu kan mengubah dunia dengan mengubah diri pertama-tama itu kan. Kan kalau kata Che Guevara kan, before I change the world change me gitu kan. Bahwa ya kamu nggak akan bisa ngerubah dunia kalau kamu nggak berubah gitu kan. Nggak bisa kita menanamkan kemarahan. Kemarahan itu harus ibaratnya kita marah menggenggam arang gitu untuk melempar ke orang yang kita benci atau instansi yang kita benci. Yang ada kita yang kebakar gitu kan. Kita megang arang kok gitu kan. Artinya kemarahan itu harus diredam. Tapi tanda kutip ketika meletup-letup bergelora itu hanya semangat gitu kan. Semangatnya saja. Mau orang menginterpret itu marah itu lain soal. Tapi yang dihidupnya adalah semangatnya sebenarnya. Semangat tadi, makanya semangat. Saya sangat kagum, saya sangat angkat topi, respect, hormat sama semua para pejuang akar rumput gitu kan. Para pejuang yang bergerak di komunitas gitu. Bahkan yang tidak perlu dia tidak perlu tenar gitu kan. Kalau saya menganggap bahwa keep it real gitu, keep it genuine gitu, keep it natural gitu. Dia melakukan hal tersebut. Banyak kan lokal hero yang pelestari itu, bahkan
kayak tadi saya bilang, kawan-kawan pemulung yang fungsinya adalah peran mereka adalah mengumpulkan sampah plastik. Bagi saya dia local heroes. Sekarang pertanyaannya ketika kita naruh sampah plastik itu ke bank sampah, lalu akan berakhir menjadi sampah di Bantar Gebang yang akan bentar lagi akan menjadi sebuah benua di sana gitu kan. Itu mereka mengumpulkan untuk diolah kembali. Walaupun mungkin mereka belum paham diolah kembali ini fungsinya apa, dampaknya apa. Diolah kembali dikirimkan kemana mungkin mereka nggak tahu. But they are heroes buat gua. Mereka adalah sebuah pahlawan gitu yang mengumpulkan tadi gitu. Kembali lagi bahwa saya menghormati semua pejuang-pejuang akar rumput ini. Dari situ saya belajar. Dari situ saya bangga menganggap bahwa saya adalah muridnya gitu. Saya bukan siapa-siapa di sini. Saya bukan malaikat kok gitu kan. Saya bukan Greta, saya bukan Leonardo DiCaprio gitu ibaratnya. Saya belajar itu gitu. Dulu waktu tahun 2019 ketika terjadi kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan, saya melihat marah Mas, jujur. Ini salah satu peristiwa yang mungkin bisa saya bagikan ya bahwa saya melihat di artikel bahwa ketika kebakaran hutan terjadi, kita nggak perlu bilang penyebabnya, tapi apa dampaknya. Ketika kualitas udara di sana buruk, saya pantau di aplikasi kualitas di sana buruk, di Pontianak, Palangkaraya kalau nggak salah, di Riau itu buruk. Saya melihat bahwa banyak yang susah bernafas segala macam. Saya sempat delay penerbangan 2 hari dari Kalimantan Pontianak. Pada saat itu? Pada saat itu. Karena emang pesawat nggak bisa mendarat. Itu dampak ekonomi lah. Dampak yang ekonomi. lebih parah sebenarnya dampak kesehatan sebenarnya. Dampak kesehatan. Lalu pada saat itu juga saya sedang melakukan syuting di Bangka. Tidak continuity. Hari ini kita syuting awannya bagus, besokannya menjadi gelap gitu kan. Dan akhirnya cuaca berubah. Hal yang membuat saya marah saat itu ketika saya membaca artikel harga masker menjadi naik. Gitu kan. Obat-obatan batuk, obat pernafasan menjadi naik. Dalam hati saya, gila ya, kenapa kamu komoditikan? Ini orang butuh gitu kan. Itu salah satu momen dari banyak momen saya tergerak melakukan untuk, saya terpikir gini, bukan bersyukur bahwa saya tinggal jauh dari sana, tidak. Saya berpikir, saya bersyukur saya punya relasi. Saya punya teman yang kalau saya kumpulkan bisa memberikan sumbangsi baik ke mereka gitu kan. Bukan riak ya Mas ya, bukan menunjukkan. Iya, bukan. Akhirnya saya gerilya aja. Saya niatan karena gila ya. Saya pantau sama teman-teman country, jurnalis yang ada di sana. Gimana kebutuhan di sana, butuh apa? Wah, ini mahal Mas, ini segala macam. Real ya. Akhirnya saya tergerak lah untuk melakukan ketuk pintu. Ya para pembesar atau mungkin teman sendiri by WA group. Saya bilang saya akan ke sana segala macam. Terserah kalian mau mensupport saya apa. Kebutuhannya adalah ini. Terserah mau wujudnya seperti apa. Dan nggak disangka-sangka jumlahnya memang melebihi ekspektasi saya gitu kan. Ketika saya datang ke 2 tempat tersebut, ke Riau kemudian saya berpindah ke Kalimantan segala macam, saya kerja langsung saya gerakan tadi keluarga-keluarga komunitas yang kayak saya kenal, kontri-kontri media yang di sana. Tujuannya bukan untuk meliput saya, tidak. Saya bilang bahwa bantu gua gitu kan. Teman-teman dari Jakarta, dari kota-kota besar lainnya mengirim obat atau segala macam, saya kirim by cargo ke sana. Saya mengerahkan lah semua relasi yang saya punya. Alhamdulillah 2 hari saya ke sana, besoknya hujan deras gitu kan. Menurunkan kabut dan asap. Kabut, asap, gambut itu sisa-sisa pembakaran semua akhirnya reda segala macam. Alhamdulillah. Yang menarik itu gini Mas, itu 2019 ya. Jutaan masker, bukan jutaan, ratusan mungkin ya, masker yang saya bawa dengan kualitas N95. Karena sudah terpakai, terus ada desa yang belum saya waktunya saya kunjungi ternyata tiba-tiba sudah hujan segala macam, akhirnya masih sisa. Saya ngomong sama teman-teman itu, komunitas di sana bahwa simpan aja dulu gitu kan. Pasti kalau ada butuh sesuatu pakai ini, kabarin saya ketika lagi ada amit-amit kebutuhan seperti ini atau kita bisa melimpahkan ke pulau lain. Datanglah pandemi 2020, kelangkaan akan masker. Di sana udah tersedia. Di sana udah tersedia gitu kan. Dan teman-teman komunitas di sana langsung ngasih tahu saya bahwa Mas, ini sisa kita ada banyak. Ini pandemi gini segala macam. Saya bilang, ya sudah,
kalian yang lebih paham kebutuhannya. di kebutuhan di lokasi tersebut, ya lakukanlah yang terbaik gitu kan. Tapi selalu saya bilang, jangan dari saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya mereka melakukan itu. Dari situ kan kita melihat ya Mas bahwa amarah itu bisa kita convert menjadi hal yang arang yang menyala di tangan itu bisa kita convert gitu loh. Jadi semangat. Menjadi sebuah semangat dan melakukan hal baik. Begitupun dengan beberapa kejadian-kejadian yang seperti itu gitu kan, bahwa concern saya kan memang selalu tentang kebakaran hutan atau ya sosial lainnya gitu. Cuman memang ya saya nggak mau mengumbarnya lah, mengungkapkannya lah saya di titik ini, saya di titik ini. Cuman ini salah satu contoh bahwa kemarahan saya ternyata bisa loh saya convert menjadi hal yang baik, menjadi hal yang kreatif gitu kan, dalam artian kreatif untuk ayo bagaimana kita bergerak untuk menjadi solusi ini gitu. That's why mulai dari resah, aku pernah ngalamin semua gitu kan. Mulai dari bahkan sebelum resah Mas, dari masih bodoh gitu kan, masih nggak tahu apa-apa, masih hanya ekspedisi senang-senang saja. Akhirnya menjadi resah, dari resah naik tingkat menjadi gelisah, dari gelisah menjadi bingung gitu kan. Harus apa gitu kan? Ketika sudah tahu kan kita bingung. The more we know, the less we know kan. Yeah. Oke, kita bingung mau ngapain gitu, mencari tahu sampai akhirnya marah gitu. Dari marah sebelum menuju ke ketenangan, kebijaksanaan, yaitu tadi mengalami yang namanya kita bisa mengkonversi ini. Kemarahan ini bisa loh saya konversi menjadi, kalau kita mampu berpikir dengan sehat, berpikir dengan tenang, menjadi hal yang kreatif. Gitu, itu bergerak. Karena kayak tadi saya bilang, cita-cita aku tuh nggak pengen jadi pebisnis, nggak pengen ketika tua nggak pengen Ramon siapa di umur 50-60 tahun lagi. Ramon yang punya resort besar di Pulau Komodo, bukan. Ramon siapa? Ramon yang punya hotel bintang 5 di Pulau Padar, bukan gitu. Saya cukup pengen jadi waskito aja gitu kan. Buat saya ketika waskito, itu apa ya? Udah bahagia lahir batin kan artinya kan. Kalau kata Sosro Kartono, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bolo, dan menang tanpa ngasorake gitu kan. Itu yang saya pegang teguh gitu kan, filosofi Jawa. Pada akhirnya kayak saya bilang, ternyata walaupun bukan orang Jawa, kearifan lokal yang melekat di saya itu dari Jawa. Itu malah Jawa. Manado, kakek Turki, tapi value yang dihidupi adalah Jawa. Bapak Manado asli gitu kan. Ibu saya campuran blaster Turki. Saya berempat bersaudara, kakak saya pertama almarhum, mukanya sangat Manado. Kakak saya yang kedua sangat Timur Tengah mukanya. Adik saya percampuran bule merah. Aku tok yang Jawa. Ngana kok ngene gitu ya. Kalau kata Benedict Anderson, Peter Carey gitu kan, atau bahkan siapa namanya Romo Magnis bilang, Jawa itu kan bukan soal geografis. Jawa itu bukan soal pulau, bukan sekat, tapi Jawa itu ruh kan, semangat. Ya itu yang akhirnya hinggap di saya gitu loh. Dan bukan genetis juga. Bukan genetis gitu kan, bahwa akhirnya itu yang hinggap di saya, bahwa semangat tadi. Nah, why not saya mempelajari lebih dalam filosofi Jawa dengan segala cocokologinya, dengan segala peribahasanya, bagaimana tentang menjaga lingkungan tadi, gitu kan. Kayak tadi saya bilang di timur ada beberapa, sebenarnya di Jawa juga ada mengenai pertanian kan, mengenai pengairan sebenarnya, mengenai irigasi. Air, ya. Bahkan sebenarnya ketika penerapan terasiring di Bali yang memang sangat tenar, atau yang di Bali ya terutama, Subak itu yang di Bali, itu sebenarnya kan dibawa ketika sebelum Hindu Bali ada di Bali, ketika masih era Majapahit gitu di Jawa. Kan. Majapahit masih berjaya era itu kan pengairannya seperti itu. Terus kenapa kastil-kastil kerajaan di Jawa itu ada pengairannya seperti apa? Taman Sari itu heritage buat saya gitu, real heritage gitu, bahwa pengairan itu drainasenya bukan cuman tanda kutip mengalir saja, tapi di setiap satu kanalnya ketika berkelok kemana menyebar untuk pengairan gitu kan. Bahkan ketika Taman Sari itu kalau kita pelajari lebih lanjut ke tempat pemandian Sultan, air yang sudah tidak terpakai itu masih dialirkan untuk yang mengalir lain. Untuk ke yang lain gitu kan. Untuk pengairan petak sawah yang di sini, entah sampai ke Bantul, entah sampai ke Sleman gitu kan. Bahwa dari situ kan kita melihat bahwa aku melihatnya ya di Jawa pun juga ada, tapi lebih ke agraris sifatnya gitu kan.
Lalu prinsip-prinsip kayak apa namanya bermusyawarah dulu sebelum kita bertanam, musim panen, musim ininya, tahu dari mana? Kan trial and error. Ya. Ketika trial and error itu kan Dia ada menemukan. upacaranya, ada selamatannya, ada gunungannya dulu gitu kan. Sampai anak-anak kecil ketika bermain layangan, bermain otok-otok apa segala macam sambil bersenandung ilir-ilir yang sebenarnya itu dari Sunan Kalijogo gitu kan. Pimpali, gambreng yang artinya semua kembali ke semesta, itu semua tentang alam gitu. Tentang segitiga tadi gitu. Tuhan, manusia dan alam gitu. Dan aku melihat ya kok makin dalam ya aku kesininya gitu. Kok aku makin menyukai hal ini, makin terpanggil, bukan menyukai, makin terpanggil akan hal ini. Ya. Gitu, makanya aku tadi aku udah ngobrol sama Mas Isnun bahwa 5 sampai 10 tahun lagi saya akan bertani, Mas, gitu kan. Saya ingin menjadi petani gitu. Walaupun orang bilang kan ngeremehin iya gitu kan. Menyangsikan iya. Kowe iso apa bertani? Kowe ra ngerti iki apa? Loh, apa salahnya saya belajar? Saya mencoba untuk belajar. Saya pengen 5 sampai 10 tahun lagi saya bertani gitu kan. Bertani benar-benar sebagai petani. Sebagai petaninya mungkin kita nggak tahu. Tapi setidaknya saya mungkin bisa datang ke sebuah tempat baru, saya bekerja sama dengan bersinergi dengan tetangga-tetangga baru, dengan pemilik sawah baru, dengan petani baru. Syukur-syukur insya Allah saya bisa memberikan pemberdayaan tadi, empowering tadi. Saya datang tidak sebagai pahlawan, tidak. Saya justru mencari ilmu kok di sana gitu. Ketika sudah mencari ilmu, ayo bekal apa yang pernah saya bawa dalam penjelajahan saya selama ini bisa saya tuangkan di sini. Mulai dari Karang Taruna kecil aja dulu gitu kan. Dari Karang Taruna kecil dulu jadi pengurus Karang Taruna. Bukan bapak-bapak komplek yang pakai baju partai, keluar pakai motor metik gendong anak ya gitu kan. Pengurus Karang Taruna aja dulu. Kayak saya bilang, inginnya waskito gitu. Duduk di teras, berdua istri, anak lagi kuliah di mana gitu. Wah, itu setiap weekend bayangannya visualnya udah seperti itu gitu. Tapi tetap gini, makan pisang goreng, minum kopi sama istri, ngingu perkutut, sarungan, ngomongin hal-hal apapun. Ini mimpi-mimpi agraris mimpi agraris gitu. Karena nanti ada bapak atau ibu yang lewat, Mas ini singkong monggo Pak, piyambak Pak. Akhirnya ngumpul, tak setelin vinil lagu-lagu klasik gitu kan. Nah, itu salah satu cita-citaku ya, dalam artian. Dan ini sudah dirintis ke situ? Sedang saya rintis satu persatu tahapannya. Artinya, dari sekian banyak kemungkinan, kenapa milih menjadi petani? Kan sebenarnya ruang untuk yang lain juga banyak, tapi petani. Ya pada akhirnya kayak aku bilang ya Mas, bahwa ketika kita hidup langsung dekat dengan sawah, orang aku nggak tahu, ini kan hanya rencana. Tuh kita berencana, Tuhan menentukan. Kalau tiba-tiba saya ditaruh di pinggir pantai, berdengan kawan-kawan komunitas nelayan, kenapa tidak, gitu kan? Artinya, ketika saya berada di situ, subjectively, aku ngerasa bahwa ya aku belajar merendah. Kebutuhanku cukup, belajar secukupnya. Nggak perlu aku bawa laptop ke sana kan. Nggak perlu aku beli laptop paling mutakhir di sana kan. Aku nggak perlu haus lagi akan sneakers baru nih gitu kan. Nggak perlu beli apa. Cukup di situ kita bahagia gitu kan. Kenapa sih bahagia itu harus dikotak-kotakin gitu. Standarnya kayak kita bilang kan, orang bicara healing. Salah satu healing itu makan enak. Loh, makan enaknya orang di desa itu beda sama orang di kota. Makan enaknya itu beda loh. Kenapa di kota makan enak? Oh kalau gitu aku mau makan sushi kesukaanku di wilayah ini. Aku kalau gitu aku mau healing, menyenangkan diri dengan makan makanan apa di sana. Loh, kenapa? Berarti makanan di rumahmu tidak enak dong. Sementara kalau perspektif kacamata di desa, makan yang ada di rumah itu makanan enak. Itu makanan enak gitu kan. Kenapa sih? Sesuatu yang enak itu harus dikotak-kotakin gitu kan. Artinya kan kelaparan, kehausan itu masih mengoyak kita gitu kan, masih hinggap di kita gitu kan. Tinggal level kelaparannya sama kehausannya tadi itu apa? Disetting kayak apa gitu loh Mas. Lapar akan ilmu pengetahuan atau apa gitu. Jadi kalau ditanya kenapa memilih kayak gitu, ya nggak tahu ya. Sampai sekarang nggak tahu jawaban mutlaknya.
kenapa ketika tua maunya hidup di desa, entah itu di pinggir sawah atau di pinggir pantai, pokoknya di desa gitu. Aku nggak tahu jawaban mutlaknya, tapi yang ada di kepala aku visualnya kok itu. Kata orang gini, sesuatu yang bisa divisualkan itu 70% akan terlaksana. Alhamdulillah sih gitu ya Mas. Sampai visualnya udah tirik-tirik nih kayaknya. Nonton Beginu tervisualkan. Padahal nggak tahu Beginu ini program apa. Siapa gitu. ini orang? Siapa ini? Soleh lagi nginterview siapa gitu kan. Saya ngeliat Beginu. Baju saya beli, panjang umur upaya baik. Lu tervisualkan datang ke rumah. Ya, sesuatu yang tervisualkan pasti akan menjemput. Makanya jadi petani itu kayaknya akan segera mewujud karena visualnya udah clear banget. Visualnya udah ada hijau gitu. Saya nanya nih terakhir, itu nggak langkah egois atau upayamu untuk melarikan diri dari persoalan yang nggak terselesaikan dan ya udah gue menyenangkan diri sendiri dengan pergi ke suatu tempat. Bukan langkah egois. Bukan. Malah itu kalau aku berhasil, insya Allah Tuhan menggiring semesta ini berkonspirasi mengiringnya berhasil menjadi sebuah contoh kan. Saya tidak akan membuat orang mengkontrakan urbanisasi ya, membawa orang-orang yang ada di transmigrasi seperti orang yang di kota besar untuk berboyong-boyong ke desa. Tidak. Saya hanya mencontohkan gaya hidup saja. Gaya hidup secukupnya. Gaya hidup keberlanjutan, gaya hidup sederhana. Dengan laku yang nyata dilakukan. Laku yang nyata. Soal di desa atau di apartemen atau di kota itu soal selera, Bung. Nah, iya kan? Aku nggak suka tinggal di apartemen. Kenapa? Nggak ada tukang putu lewat. Iya kan? Nah, nggak ada tukang putu lewat. Nggak ada tukang ketoprak lewat. Gitu kan. Jadi selera saja. Saya nggak suka di apartemen. Lalu kenapa di desa dengan gebyok Jawanya? Padahal nggak ada darah Jawa gitu kan. Pakai gebyok. Terus nanti ada ayam cemani lah, apa segala macam gitu kan. Itu kursi jengki kayak gitu-gitu. Itu apa ya? Itu soal selera gitu kan. Saya suka aja gitu. Itu cuma selera. Saya hanya mencontohkan apa ya? Ini loh hidup keberlanjutan. Kita hidup secukupnya, sederhana, keberlanjutan, dekat dengan alam segala macam. Bahkan siapa tahu salah satu visualnya adalah menyewakan alat pendakian. Nah, dari situ ya. Gitu kan. Titik. Menyewakan alat pendakian atau dari situ visualnya apa bekerja sama dengan Karang Taruna untuk bagaimana menciptakan empowering. Betul. Saya tidak menyalahkan desa wisata ya, Mas. Saya tidak menyalahkan gitu. Bagus desa wisata, tapi alangkah lebih baik lagi diinjek dengan desa yang lestari gitu kan. Penanaman menanam kembali atau ketika di desa wisata itu mengajak si tamu-tamu untuk terlibat langsung menanam, melestarikan. Ya mungkin itu visual yang ada di saya gitu kan. Ya. Pada akhirnya kita akan kembali ke belakang kok, kita melihat leluhur kita melakukan hal itu kok gitu. Dan kita belajar dari mereka kan. Belajar dari mereka. Wali Songo ketika ke Jawa kan nggak cuma penyebaran agama, tapi penyebaran laku baik kan gitu kan. Penyebaran yang pada akhirnya kembali ke lingkungan gitu. Alam. Semua nabi zaman dulu adalah melakukan penjelajahan. Rasulullah SAW saja menerima wahyunya ketika sedang melakukan ekspedisi ke gua gitu kan. Dan Sunan Kalijogo sering nongkrong di kali ya kan, di sungai gitu. Tujuannya apa? Mendekat ke alam. Tanda kutip bersekolah, intangible sekolahnya gitu kan. Alam, gurunya adalah semestanya. Alam. Oh, bagaimana ini perjalanan Raymond menuju itu sebenarnya. Kayaknya pada akhirnya menuju itu gitu kan, kayaknya. Kalau lihat dari tahapannya kan sebenarnya kan tadi mulai dari ketidaktahuan, lalu keresahan, kegelisahan, kemarahan, lalu berhenti pada satu titik dan kemudian merasa nggak bisa nih marah terus. Akhirnya melakukan perubahan dengan leading by example tadi kan. Betul. Dan mungkin yang tadi gue pikir, ini egois aja nih pengen tinggal di desa. Ternyata nggak kan, mau mempraktekkan sebagai sebuah orang kan hanya bilang gini, Mas, enak ya kamu tinggalnya di desa. Enak karena kamu hanya berlibur. Nah, 2 coba hari. kalau selama ya di situ. Selama situ. Memang saya akan menemukan berbagai kendala baru, persoalan baru aku temukan gitu kan. Tapi ini soal selera kok gitu. Dan pilihan juga kan. Dan pilihan juga. Kenapa enggak semangat akar rumput sebenarnya? Kenapa ketika saya nanti berpindah, saya bekerja sama dan menuntut ilmu lagi, bersekolah dengan kawan-kawan baru tadi, saya menggerakkan akar rumput lagi yang baru gitu kan.
membantu menggerakkan akar rumput gitu. Mungkin tenaga saya lebih dibutuhkan. Iya, mungkin tenaga saya lebih dibutuhkan di situ, Mas. Kan aku nggak tahu ini mau dibawa kemana sama sing borekso uripku iki. Ketemu Mas Isnu aja ini nggak tahu kan gitu. Tapi dalam perjalanan yang tadi panjang ya, ketidaktahuan, keresahan, kegelisahan, kemarahan, lalu ada kesadaran. Menuju sampai pada kesadarannya ada momen hening yang membuat Ramon ngerasa nggak bisa nih dengan tahapan tadi marah sampai titik marah lalu kemudian mengubah diri. Momen di mana kemudian menemukan keheningan itu dan apa yang membantu itu untuk bisa dapat titik, oh gue nggak bisa marah lagi, gue nggak bisa menyalahkan pihak mana lagi. Semua didapat dari rumah ya. Yang saya bilang semula itu bermula dari rumah, hilir hulu, permasalahan lingkungan, persoalan sampah itu semua dari rumah. Artinya kan. Kemudian bagaimana saya melakukan pendekatan ke beberapa kawan-kawan, semula dari rumah. Conscious itu saya dapat ketika bersama dengan anak di rumah. Lagi ngobrol santai sama istri, lagi ngopi pagi atau ngopi sore, muncul. Atau bahkan seringkali kesadaran itu adalah ketika saya moment of surrender tadi, momen ketika pasrah, berserah. Kapan momen berserahnya, Mon, gitu kan? 60%, 70% saya dapat ketika melakukan penjelajahan tadi. Ketika saya lagi bermain kayak di laut. Dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba spontan aja. Kesadaran itu, ketenangan itu, tenang itu kan muncul ketika sadar, gitu kan. Conscious itu muncul ketika sedang berada di laut. Conscious itu muncul ketika sedang berada mendaki gunung. Makanya orang kalau ditanya, kamu mendaki gunung untuk apa, Mon? Gitu kan. Saya tuh kalau mendaki gunung, Mas, nggak ngejar puncaknya. Saya hanya sampai base camp terakhir. Tujuan saya hanya ngalahin diri saya kok. Saya ngejar capeknya. Masalah puncak, foto-foto itu bonus, gitu kan. Justru ketika lagi capek, lagi capek, gitu, lelah, jenuh, ngantuk segala macam. Biasanya conscious itu muncul ketika kita berhasil mengalahkan ego kita, gitu kan. Di laut, di hutan, atau mungkin iseng kadang naik motor atau naik sepeda. Saya bersepeda juga. Gravelan sejabodetabek atau mungkin lagi ke Jogja mungkin. Asal berhenti aja di warung kopi, itu ngobrol sama ibu-ibu, terus ngerokok, minum kopi hitam, itu momen itu malah muncul kesadarannya, oh begini, oh begini. Dan saya bersyukur di situ, mengucap terima kasih ke apapun gitu, ke kopi yang saya minum, ke ibu-ibu yang saya jumpai. Triangle tadi ya. Triangle tadi. Yang Baurekso. Ke Baurekso, even ke saya sendiri. Justru ternyata ketika saya sedang titik capek, lelah, itu muncul kesadaran. Lagi capek main kayak, lemes tengah laut, lagi bersepeda tengah jalan capek, waduh pulang masih berapa hari lagi gitu. Kesadaran itu akan tumbuh. Saya bilang, akhirnya saya berterima kasih. Ketika conscious itu timbul, ketika ngobrol sama anak, oh bagaimana supaya anak saya lebih paham. Jangan beli mainan baru misalkan, atau buku bila kamu sudah selesai bacanya, buku bacaan bisa disumbangkan. Pakaian bila nggak muat, istri itu biasanya digunting waktu masih kecil, waktu baju kecilnya digunting, kita olah menjadi wastra baru, menjadi pakaian baru, segala macam. Kalau masih bisa diperbaiki, tidak perlu membeli. Hal-hal seperti itu conscious itu akhirnya saya dapatkan, gitu. Bermula dari rumah. Ketika rumah, dalam sebuah rumah ada istri, ada anak. Lalu ke rumah lagi paling dalam, ya jiwa kita sendiri. Rumah di dalam diri. Rumah di dalam diri, yaitu ketika saya ekspedisi tadi. Makanya saya pecinta ekspedisi, mencari capainya. Justru ketika capek, kesadaran itu muncul. Ketika paling capek, itu consciousnya akan timbul. Eco-conscious, socio-conscious, self-conscious, ataupun dengan circle conscious, itu semua akan bermunculan. Gue baru sadar kenapa kelas-kelas mindful itu menggunakan yoga. Yoga kan physically kan, dan kita berdialog dengan badan kita, merasakan betul saat sakit. Yoga kan aneh-aneh tuh gerakan, kaki di kemana itu kan momen kesadaran kan. Kalau Ramon kan momen capeknya. Itu sebenarnya juga yoga itu menurut kayak momen kita menyadari badan kita capek di titik itu kemudian sadar. Tahu batasnya ini kan. Tahu batasnya. Gue tanya itu soalnya lu tadi mulai dengan ini nih tadi. Coba bunyiin ini kan ya ini bantuan lah sifatnya. Bantuan, pemicu lah. Ketika di rumah, kadang nonton TV bingung kan, episode begini udah nonton semua, belum ada episode baru, bingung kan? Gitu, main kayak beginian. Ini gitu agak kan. lebay ini tadi. Oke.
Saya pun masih belajar sebenarnya begini. Itu kan semua peka, momen, ya, peka, melihat, tenang, mendengar, segala. Bahkan dengan menutup mata saja kita tahu putarannya kemana. Makanya saya bilang bahwa ya ini kalau lagi di rumah, mungkin no idea atau lagi buntu ide bermain begini, atau bahkan menciptakan harmoni dalam rumah. Kan di rumah nggak cuma kita doang kan. Gitu. Terus ketika capek pun aku juga melakukan hal ini. Dan tadi Mas Isnu bilang seperti yoga ketika capek. Itu seringkali lagi di kendaraan umum. Jadi pulang mendaki atau pulang bermain apapun ketika naik bus, saya selalu pakai kendaraan umum dan kelas ekonomi selalu. Cukup memandang ke jendela. Itu kita itulah kesadaran. Momen-momennya, moment of surrender itu, momen pasrah, momen tiba-tiba semua hal kreatif itu muncul, momen bahwa yes, gue berhasil. Bukan berhasil ekspedisinya, enggak. Gue berhasil menaklukkan diri gue. Gue berhasil menaklukkan amarah gue. Berhasil mengkonversi energi marah, mengkonversi energi buruk menjadi energi yang baik gitu. Didapat dengan apa? Ya kepekaan indera tadi, Mas. Kepekaan panca indera tadi gitu kan. Ketika panca indera kita sudah benar-benar digunakan dengan seoptimal mungkin, ya sadar itu akan muncul ya. Kelihatannya gampang. Tapi memang itu latihan hari ke hari sih. Karena pada akhirnya kan manusia itu menghantam dirinya kan. Harus merobohkan dirinya kan untuk bisa dikatakan beruntung. Gitu kan. Nah, itu ketika ngeliat jendela, itulah momen aku di mana conscious, sadar oh terapannya harus begini. Gitu. Hingga akhirnya mulai dari cita-cita yang mulai dari pengen jadi arsitek, pebisnis apa segala macam militer, beralih menjadi budayawan. Waskito. Wis paling bener waskito. Gitu kan. Sukses belum tentu kamu waskito, tapi kalau kamu waskito kamu sukses. Sebagai manusia. Triangle system itu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alamnya. Itu kunci kelestarian sebenarnya. Kunci kelestarian dan gitu. Alam memberikan kita pemahaman akan keseimbangan itu. Karena alam lebih tua dari kita. Alam lebih tua, dan bahkan boleh dibilang bahwa alam dan manusia bukan subjek, kita dan alam bukan subjek dan objek saja. Kesatuan. Kita satu kesatuan, gitu kan. Apa yang terjadi di alam ini kan kumpulan energi-energi kita semua, gitu kan. Dan itu kalau dari bukunya Greg Barden tuh kita semua terjalin kan, the divine matrix kan, matrix ilahi gitu. Kita semua tuh terkoneksi semuanya, gitu. Aku lagi mempelajarin gimana caranya cukup dengan diam mengirimkan sinyal baik ke orang lain untuk melakukan hal baik. Wah, gitu kan. Itu telepatik itu. Tapi ilmu itu ada. Tapi aku percaya itu bisa. Makanya ketika waskito ngirim sinyal baik, Mas Isnu ayo ke desaku Mas. Mas Isnu. Itu terjadi. Iya harus gitu. Itu divine apa tadi? Divine matrix. Matrix, gitu. Matrix ilahi. Gitu. Tapi kembali ke yang tadi soal lestari yang triangle tadi. Kalau kita juga Yuval menyebutkan bahwa kelestarian itu bukan upaya kita untuk sekedar melestarikan, tapi upaya kita melestarikan diri kita sendiri dan alam kita ini kan. Kalau alam rusak, kita juga pasti akan musnah juga. Paling basic supaya orang paham, melestarikan itu adalah upaya kamu untuk survive, upaya kamu untuk hidup. Begitu gitu kamu merusak alam, kamu merusak dirimu sendiri. Sapiens ketika mengumpulkan bahan pangan, kemudian disimpan, itu kan untuk hidup. Yeah. Untuk hidup itu maksudnya begini, tidak hanya disimpan sebagai ketahanan ya dalam suku cadang di lumbungnya untuk makan di bulan depan ya tidak, tapi bisa menjadi pancingan untuk menjerat hewan. Sehingga dia nggak harus berburu secara jauh, jebakan. Meskipun gitu. Ada tahapan yang kemudian membuat itu eksesif kan? Yes, gitu. Kapitalisme yang memastikan itu mengumpulkan itu, sedemikian gitu. eksesif. Pada akhirnya domestikasi, Yuval bicara seperti itu. Upaya melestarikan itu sebenarnya upaya kita bertahan hidup. Sesimpel itu loh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita masih hidup seperti ini aja, ya kamu sudah siap hidup berpendek gitu kan. Ada yang bilang 2050 garis pantai Jakarta sudah ada di Semanggi. Itu bukan mitos gitu kan. Itu bisa saja terjadi. Dicek, ya. That's why pentingnya mangrove gitu kan sebagai garda terdepan.
sebagai penyedot karbon paling besar penggalakan mangrove. Memang nggak enak, panas, lembab, banyak nyamuk di sana. Tapi nggak ada dia penyerap karbon paling besar. Upaya-upaya kecil bisa kita lakukan dari rumah, habiskan. Bahkan udah tahu kan bahwa food waste, sisa makanan kita itu paling gede. 4 kali lebih besar, berapa ratus kali bahkan dibanding polusi kendaraan. Burpnya, gelegeannya, sendawanya sapi itu juga metananya besar gitu kan. Ya kembali lagi bahwa melestarikan mau dengan cara apapun banyak, itu sebenarnya upaya kita bertahan hidup. Kita nggak sedang menciptakan angan-angan, oh ini cita-citanya para pecinta alam. Enggak, bos. Ini gitu sejatinya kan? Dirimu adalah ini sejatinya dirimu. Kita hidup di planet yang sama, bos, gitu kan. Ayo dong, kita sedang menciptakan surga, gitu kan. Kita sedang hidup, sedang berada di surga dan ingin menjaga surga kita sebenarnya. That's why lestari tadi gitu. Lestari itu bukan cita-citanya para pecinta alam, enggak. Bukan lagunya Gomblo aja. Bukan lagunya Gomblo saja. Nggak gitu. ada yang tahu Gomblo ya. Tapi kita tahu nih orang Surabaya pasti Gomblo tuh heroes ya. Oh, hero itu. Surabaya Pride lah. Ya. Surabaya Pride gitu kan. Jadi bahwa menciptakan surga, menjaga surga, lestari itu tadi gitu, bertahan hidup, Yuval kita bilang. Nggak usah kita bicara kasus planet yang lebih besar, lebih luas ya Mas ya, ke mungkin pendekatan ke kawan-kawan gitu. Kita bicara Indonesia aja dulu deh gitu loh. Mulai dari diri kita. Fakta bahwa hutan di Borneo tinggal sepertiga segala macam yang katanya paru-paru dunia. Lalu kita yang tidak tinggal di Borneo mengatakan itu bukan urusan kita. Itu urusan orang di Borneo. Oh, salah besar, bos. Karena kita menghirup udara yang sama. Bukan hanya menghirup udara yang sama. Tingkah lakumu di kota ini akan berdampak pada sana. Sistem demand supply saja gitu kan prinsipnya gitu kan. Nah, itulah makanya saya bilang tadi Mas Isnu bertanya bahwa lestari itu sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita gitu kan. Yuval bilang gitu. Pada akhirnya siklus ini akan kembali lagi. Kita akan kembali lagi mengikuti kearifan lokal zaman dulu kok. Kita akan teruji ya. Teruji. Kita akan kembali menghormati fungsi rantang. Kita akan menaruh respect lagi terhadap besek. Kita akan segan lagi gitu loh. Melihat orang yang membawa rantang gitu kan. Rantang versi modern, tumbler segala macam. Itu soal pendekatan, soal selera gitu. Lestari kembali lagi itu bukan cita-cita. Lestari sejatinya kita, laku hidup kita harus lestari secukupnya gitu. Apa fungsi power bank sih dalam handphone kita gitu kan, untuk mengisi bila baterainya habis. Lalu power bank juga harus di-charge kan, berarti memanajemen waktu. Kenapa nggak bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari di rumah? Sesimpel itu sih kalau aku pendekatannya gitu. Nah, kita sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan yang kita katakan, selesailah. Maka Ramon juga bikin panel, bikin air di talang untuk membawa air hujan itu. Dan itu laku yang nyata, memulai dengan diri kita. Tidak lagi meledakkan kemarahan, tapi melakukan apa yang tidak kita ingin. Kalau kita marah kan kita ngerasa paling bisa ya Mas. Tapi ketika kita sadar, kita tahu bahwa kita sebenarnya di bawah, gitu kan. Kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. The more we know, the less we know kan. Dan dari situ kita mulai sesuatu. Belajar. Ya nggak melulu harus perfect lah. Tapi setidaknya saya punya kemauan, gitu. Dan sudah ada langkahnya wujudnya. Sudah ada langkahnya. Pelan-pelan, dikit-dikit. Insya Allah kalau udah jadi gebyoknya di desa mana. Udah visual banget, udah kelihatan di kepala gue nanti akan main gitu kan, pisang goreng. Ntar ada Mini Coopernya Mas Wisnu dateng kan. Udah lah, cukup. Gitu. Thank you Mon ya. Saya yang thank you Mas Wisnu. Ini aku malah belajar banyak. Jadi saya thank you sama program begini ya. Itu menyadarkan saya gitu. Ini yang menyadarkan gua nih. Momen ini lalu membuat kita langsung ngening teng. Gitu. Sensus kita terbuka untuk banyak hal, dan kepekaan itu kan mulai dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan melakukan perbuatan yang cocok, yang bisa kita lakukan yang ada di sekitar kita. Saya yang dan thank Ramon you. juga kayaknya melakukan itu. Semoga nggak mudah capek dan nggak kecewa kalau mendapati yang diupayakan nggak segera
mewujud. Makanya kudu pasrah. Kudu pasrah. Serah kata orang. Eling lan waspada wae. Ini orang Turki Manado yang bahasa Jawanya lebih banyak kosakatanya dibanding gua nih. Ngana kok ngene. Ngana kok ngene. Thank you, Mon ya. Thank you Mas Hampir Wisnu. 2 Terima jam kasih udah banyak. ngobrol. Terima kasih banyak.